Bab 1111 Su Qingyin. Gerbang Kenaikan Naga. Apa itu? Sepertinya ini adalah satu-satunya jalan menuju Istana Surga Kuno. Petik 2. Ketika tatapan Mu Chen terfokus pada gerbang batu besar, bisikan bergema di wilayah ini dan semua orang terkejut. Aku tidak pernah berharap gerbang kenaikan naga benar-benar ada. Mu Chen menghela nafas saat dia melihat ke gerbang batu. Kamu tahu tentang itu? Nine Nether terkejut dengan kata-katanya. Semua orang juga menatap Mu Chen dengan heran. Mu Chen mengangguk. Dia secara alami mengetahuinya dari Mandala. Sebelum mereka menuju Istana Surga Kuno, Mandala telah memberitahunya sedikit informasi mengenai Istana Surga Kuno, termasuk gerbang kenaikan naga. Apa itu gerbang kenaikan naga? Lin Jing bertanya karena penasaran. Pada zaman kuno, semua murid yang bergabung dengan Istana Surga Kuno harus masuk melalui gerbang kenaikan naga ini, yang menilai kekuatan dan potensi mereka, sehingga memberi mereka identitas yang memenuhi syarat. Beberapa elit bahkan bisa naik ke langit dengan gerbang ini, jadi itu disebut gerbang kenaikan naga. Mu Chen menjelaskan, identitas. Semua orang tercengang. Ingat plakat serigala Azure yang kita lihat saat itu. Itu salah satunya. Mu Chen menganggukkan kepalanya saat dia melihat ke gerbang batu kuno dengan penuh minat sambil melanjutkan, dikatakan bahwa ada 4 tingkatan yang berbeda untuk murid-murid Istana Surga Kuno. Plakat serigala, plakat elang, plakat naga jiao dan yang tertinggi, plakat naga. Masing-masing plakat diklasifikasikan lebih lanjut berdasarkan warna, mulai dari yang terendah, putih, biru dan emas. Kerangka yang sebelumnya kita temui seharusnya adalah murid serigala dari Istana Surga Kuno. Dikatakan bahwa tidak hanya murid yang memperoleh plakat naga yang bisa menjadi anggota inti dari Istana Surga Kuno, mereka juga akan diberikan sumber daya yang besar dengan kemungkinan mereka memperebutkan posisi penatua atau bahkan Hallmaster. Semua orang sekarang tahu bahwa murid plakat naga itu dapat dianggap telah naik ke langit dalam satu langkah, jadi reputasi gerbang kenaikan naga ini sepenuhnya dibenarkan. Gerbang kenaikan naga ini seharusnya menjadi satu-satunya jalan menuju Istana Surga Kuno. Mereka yang ingin masuk harus terlebih dahulu menjadi murid Istana Surga Kuno. Ketika Mu Chen berbicara, tatapannya berkobar dengan api saat dia melihat gerbang kenaikan naga. Menurut penjelasan Mandala, jika gerbang kenaikan naga masih ada, maka dia telah menjadi murid plakat naga. Itu karena hanya murid plak naga yang bisa memasuki bagian terdalam dari paviliun seni surgawi, akan sangat terlambat untuk menyesal jika dia tidak memenuhi syarat untuk masuk. Dia tidak bisa menerima kegagalan untuk mendapatkan metode evolusi dari Grid Solar Unding Body. Sekarang ini menarik. Aku ingin melihat kelas berapa aku nanti. Mata Lin Jing berbinar saat dia tertawa terbahak-bahak. Nine Nether menyapu pandangannya lagi dengan sedikit terkejut. Dia memperhatikan bahwa seiring berjalannya waktu, ada lebih banyak elit kuat yang berkumpul. Sepertinya kamu bukan satu-satunya yang tahu tentang gerbang kenaikan naga. Nine Nether berbicara dengan suara rendah di adegan ini. Mu Chen tidak terkejut dengan masalah ini, karena pasukan lain pasti juga telah menyelidiki segala sesuatu dari Istana Surga Kuno selama bertahun-tahun dan gerbang kenaikan naga tidak dianggap sebagai rahasia. Dikatakan bahwa Istana Surga Kuno memiliki 3 gerbang kenaikan naga secara total dan kita hanya berada di salah satunya. Jika tidak, jumlahnya akan lebih besar. Mu Chen tersenyum. Haruskah kita bergerak? 9 Nether bertanya. Dia menjadi sedikit tidak sabar juga. Jangan terburu-buru, mari kita tunggu dan lihat. Mu Chen tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Dengan para elit dari berbagai kekuatan berkumpul bersama, dia ingin melihat hasil dari para elit itu. Lin Jing dan Nine Nether tidak membantah kata-katanya dan mereka menunggu dengan semangat tinggi. Mereka jelas juga ingin mengetahui kemampuan orang lain. Saat mereka menunggu, suara angin menderu terus-menerus bergema dan seberkas cahaya jatuh seperti badai hujan, yang membuat daerah ini semakin ramai. Bukankah itu tangan hantu, Liu Gui dari gerbang Willow? Dia sebenarnya ada di sini juga. Petik 2. Semakin banyak orang berkumpul, kelas berat mulai muncul, yang menyebabkan keributan di wilayah ini. Ketika Mu Chen dan yang lainnya mendengar seruan itu, mereka juga melihat ke arah itu. 10 siluet abu-abu terbang dan turun di atas pohon besar. Yang memimpin memiliki penampilan biasa tetapi matanya abu-abu pucat, memancarkan aura dingin dan dingin yang menyebabkan suhu di sekitarnya turun dengan cepat juga. Tangan hantu Liu Gui, peringkat 17 dengan kultivasi di alam penguasa kelas 9 puncak.
Mu Chen melihat pesta itu dengan sepotong informasi yang melintas di hatinya. Ada Wang Tongxian juga yang menduduki peringkat 16, tidak lama setelah kemunculan Liu Gui. Siluet berjubah kuning lainnya, mengendarai rok yang hebat, telah menarik seruan banyak ahli. Petik 2. Setelah itu, seruan tak henti-hentinya bergema dan hanya dalam beberapa menit, ada 5 hingga 6 elit dari peringkat 20 besar. Semua elit itu memiliki kultivasi di alam penguasa kelas 9 puncak, yang bahkan lebih kuat dari Xia Hong. Dibandingkan dengan mereka, Mu Chen, yang baru saja menggantikan Xia Hong sebagai ranker ke-20, membosankan dibandingkan. Ketika para elit itu muncul, mereka melihat ke gerbang kenaikan naga dengan tatapan yang menyala-nyala. Namun, mereka tidak bertindak berdasarkan dorongan hati dan menunggu kesempatan terbaik. Seiring waktu berlalu, ekspresi Mu Chen tiba-tiba berubah. Dia menoleh dan melihat ke arah dengan tatapan yang tidak biasa. Itu karena dia bisa merasakan aura pedang yang sangat tajam menyapu. Suara mendesing. Beberapa napas setelah Mu Chen merasakan aura pedang itu, dia melihat pedang biru melesat melintasi cakrawala, sebelum turun ke puncak terdekat. Ketika aura pedang menghilang, seorang pria berpakaian biru terungkap dengan pedang panjang biru di belakang punggungnya. Dia memiliki penampilan yang luar biasa dan tatapan seperti elang yang membuat orang lain merasakan kulit mereka menyengat. Dia memancarkan aura pedang yang kuat di sekelilingnya, yang menyebabkan ruang di sekitarnya terhuyung-huyung dengan ribuan irisan pedang. Ketika dia muncul, dia langsung menarik tatapan yang tak terhitung jumlahnya, terutama para ahli top 20 yang baru saja tiba sebelumnya. Wajah mereka berubah tidak wajar dengan kewaspadaan dan ketakutan memenuhi mata mereka. Dia adalah, Nine Nether menyipitkan matanya dengan ekspresi muram. Dia bisa merasakan betapa berbahayanya orang itu. Jin Qingze dari peringkat kelima. Kata Mu Chen perlahan, untuk dapat mengintimidasi 20 ahli top ke level itu, siapa lagi selain Jin Qingze dari peringkat kelima. Meskipun orang itu juga berada di alam penguasa kelas 9, Mu Chen menduga bahwa kekuatan bertarungnya mungkin telah melampaui level itu. Ketika Qin Jingze muncul, dia tidak peduli dengan tatapan ketakutan yang diarahkan padanya dan samar-samar menatap gerbang kenaikan naga. Sepertinya kita memiliki elit tingkat atas di sini juga. Mu Chen tersenyum. Qin Jingze adalah peringkat tertinggi di antara semua orang yang hadir dan peringkatnya yang kelima dapat dianggap sebagai yang teratas di benua Greatlaw. Dengan peringkat itu, tidak heran mengapa dia bisa mengabaikan orang lain. Mungkin di matanya, bahkan penguasa kelas 9 puncak seperti Liu Gui dan yang lainnya tidak bisa masuk ke matanya. Liu Gui, Wang Tongxian dan yang lainnya secara alami tidak senang dengan kesombongan Qin Jingze, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk itu. Itu karena mereka bukan lawannya, bahkan jika Qin Jingze hanya berada di alam penguasa kelas 9 puncak. Dia tidak peringkat 5 untuk apa-apa. Berdengung. Saat tatapan takut dan hormat yang tak terhitung jumlahnya diarahkan ke Qin Jingze, suara mendengung tiba-tiba bergema di antara langit dan bumi. Suara berdengung juga memasuki telinga Qin Jingze dan wajah ketidakpeduliannya langsung berubah. Dia tiba-tiba mendongak dan tatapannya tertuju ke kejauhan. Mu Chen juga bisa merasakan perubahan mendadak Qin Jingze dan dia menyipitkan matanya. Siapa yang bahkan bisa menakuti Qin Jingze dengan cara seperti itu? Mungkinkah? Wajah Mu Chen berubah muram saat dia melihat ke langit yang jauh. Dia bisa melihat titik hitam melesat cepat melintasi cakrawala dan hanya dalam beberapa saat, titik hitam sudah muncul di area ini. Saat titik hitam mendekat, semua orang kemudian menyadari bahwa itu adalah serangga hitam dengan 2 pasang sayap. Itu memancarkan aura tak menyenangkan di sekelilingnya, terlihat sangat ganas. Ada seorang wanita berpakaian putih berdiri di atas serangga hitam dan rambut hitamnya berkibar tertiup angin saat dia memegang seruling giok. Wajahnya ditutupi dengan senyuman. Dia tampak sangat lembut dan cantik. Itu sangat kontras ketika membandingkan wanita berpakaian putih dengan serangga ganas dan tidak menyenangkan di bawah kakinya, yang mengalihkan perhatian orang lain. Mu Chen melihat keindahan dan tatapannya berubah serius. Dia bertukar pandang dengan Nine Nether dan bisa melihat kilatan ketakutan di matanya. Di antara para elit benua Greatlaw, hanya ada satu orang yang bisa membuat Qin Jingze begitu ketakutan dan menggunakan serangga. Ranker kedua, yang juga seorang master serangga, Su Qingyin. Dia tidak pernah menyangka karakter tingkat atas seperti itu akan datang ke daerah mereka juga. Bab 1112 Konfrontasi Awal. Semua orang memusatkan perhatian mereka pada wanita berpakaian putih itu.
Dia mengenakan senyum yang damai dan indah, sementara aura tak menyenangkan yang memancar dari serangga hitam di bawahnya membuat orang lain merasa merinding. Kontras yang hebat menambahkan udara iblis di sekelilingnya. Keheningan berlangsung sebentar sebelum dipecahkan oleh gelombang suara. Semua orang memiliki kejutan dan rasa hormat di mata mereka pada saat yang bersamaan. Ini sebenarnya Su Qingyin. Dia adalah Su Qingyin, sangat cantik, tapi serangga hitam di bawah kakinya tampak kuat. Kamu tidak bilang, dia adalah master serangga. Untuk memulai, kemampuan bertarungnya adalah memelihara serangga. Serangga lapis baja bersayap 4 ini disebut serangga spiritual bersayap 4. Ia memiliki kecepatan yang sangat cepat yang bahkan bisa dibandingkan dengan penguasa kelas 9 yang disempurnakan. Dia benar-benar pantas mendapatkan peringkat kedua. Petik 2. Keributan bergema dan Mu Chen juga menatap Su Qingyin dengan ekspresi muram. Meskipun dia juga dikejutkan oleh sikap yang terakhir, dia dengan cepat merasakan aura berbahaya yang dipancarkan dari yang terakhir. Aura itu membuat Mu Chen merasa seperti sedang menghadapi musuh yang membuatnya merasa sangat terancam. Wanita itu jelas tidak sederhana. Secara alami, sebagai seseorang yang mampu peringkat di atas Garuda, bagaimana dia bisa sederhana? Meskipun peringkat tidak berarti bahwa Su Qingyin lebih kuat dari Garuda, itu masih membuktikan kekuatannya. Lin Jing juga ingin tahu menatap Su Qingyin, tetapi sebagian besar perhatiannya tertuju pada serangga hitam. Dia tampak lebih tertarik pada serangga spiritual itu. Di langit, Su Qingyin melihat keributan yang disebabkan olehnya dengan acuh tak acuh sebelum mengalihkan pandangannya ke 20 ahli top yang hadir. Ketika para elit yang sombong itu merasakan tatapannya diarahkan pada mereka, mereka merasakan hawa dingin di kulit mereka sebelum berpura-pura bersikap tenang. Kesombongan mereka benar-benar terhapus, sepertinya mereka takut membangkitkan minat Su Qingyin. Itu karena mereka tahu bahwa kecantikan ini tidak terlihat selembut penampilannya. Selain itu, dia memiliki kebiasaan menemukan ahli yang kuat untuk meredam serangga spiritualnya. Selain Zuyan, Garuda dan semua karakter kuat lainnya, kebanyakan dari mereka telah digunakan olehnya sebagai eksperimen untuk menguji serangganya setiap kali mereka bertemu satu sama lain. Berkelahi dengan serangga brutal itu bukanlah hal yang luar biasa untuk dilakukan. Su Qingyin dengan santai melirik Liu Gui dan yang lainnya sebelum menghentikan pandangannya pada Qin Jingze dan terkekeh. Qin Jingze, kamu di sini juga. Belum ada hasil antara Anda dan bak pedang spiritual saya. Petik 2. Ketika Qin Jingze memperhatikan bahwa Su Qingyin telah memusatkan pandangannya padanya, tubuhnya menegang dan dia berkata dengan ekspresi kaku, aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Cari orang lain. Su Qingyin tersenyum sebelum mengalihkan pandangannya ke Mu Chen. Kamu adalah Mu Chen yang mengalahkan Xia Hong dengan kultivasi di Kuasonin Great Sovereign Realm. Su Qingyin bertanya dengan rasa ingin tahu. Semua orang memusatkan perhatian mereka pada Mu Chen dan yang terakhir juga tidak menyangka bahwa Su Qingyin akan tiba-tiba berbicara dengannya. Dia tertegun sebentar sebelum menjawab dengan ekspresi tenang, saya hanya beruntung, itu tidak layak untuk diperhatikan Nona Su. Dilihat dari ekspresi Qin Jingze dan yang lainnya, penampilan kecantikan ini tidak dapat diartikan secara harfiah dan Mu Chen juga tidak berniat untuk dikaitkan dengannya. Haha, aku dengar kamu telah mengolah benda surgawi berdaulat yang misterius, aku ingin tahu apakah aku bisa melihatnya. Su Qingyin tersenyum. Saat dia selesai berbicara, dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan sinar hitam melesat keluar dan melebar, langsung berubah menjadi serangga spiritual sepanjang 10 kaki. Serangga itu berwarna abu-abu pucat, seolah-olah terbuat dari batu, dengan 4 anggota badan dan rune yang tak terhitung jumlahnya di permukaan tubuhnya dan samar-samar memancarkan energi yang kuat. Ledakan, saat bak abu-abu pucat muncul, itu melesat di depan Mu Chen dalam sekejap dan menusuk dengan riak yang terlihat berfluktuasi. Tindakan Su Qingyin terlalu tiba-tiba dan Mu Chen juga tidak menyangka dia akan bergerak begitu langsung. Jadi dia hanya bisa bereaksi ketika serangga itu menyerang dengan wajahnya menjadi gelap. Mengaum, sebuah cahaya keemasan menyilaukan meledak dari tubuh Mu Chen sebagai raungan drakonik dan teriakan Phoenix bergema dari tubuhnya. Dia juga melontarkan pukulan dengan cakar naga menutupi tinjunya. Gemuruh, tinju Mu Chen bertabrakan dengan serangga, yang langsung menghasilkan suara besar dan gelombang kejut yang kuat menyebar, menyebabkan bumi di sekitarnya runtuh. Saat riak menyebar, serangga itu mengeluarkan teriakan tajam dan diterbangkan oleh tinju Mu Chen. Berdesir, keributan bergema ketika semua orang melihat adegan ini.
Serangga itu pasti memiliki kekuatan penguasa kelas 9, tapi tidak ada yang mengira itu akan meledak hanya setelah satu pertukaran. Melalui ini, banyak orang memandang Mu Chen dengan ekspresi yang sedikit lebih serius. Sepertinya yang terakhir tidak beruntung dalam mengalahkan Xia Hong. Dia benar-benar memiliki kekuatan yang cukup besar. Menarik, sebuah cahaya melintas di mata Su Qingyin saat dia dengan lembut tertawa. Melambaikan tangannya, serangga biru es terbang keluar, memancarkan aura dingin saat menyerang Mu Chen. Bak ini pasti lebih merepotkan untuk ditangani dibandingkan dengan yang sebelumnya. Mendesis, mendesis. Tetapi saat serangga itu keluar, nyala api yang mengkristal menyapu dan segera menyelimuti serangga itu. Saat api berkobar, mereka menyebabkan serangga itu berteriak keras sebelum mundur dan tidak lagi berani menyerang. Di sebelah Mu Chen, Nine Nether dengan dingin menatap Su Qingyin dengan nyala api mengkristal di tangannya dan dia dengan dingin berkata, melakukan gerakan pada orang lain tanpa alasan, bukankah kamu sedikit kurang sopan santun? Dia jelas sangat marah dengan gerakan Su Qingyin yang tak kenal takut, jadi dia juga tidak sopan dalam kata-katanya. Su Qingyin memiliki leluhur serangga segudang yang berdiri di belakangnya, tetapi dia, 9 Nether memiliki seluruh klan 9 Netherbreed. Hehe, ekspresi Su Qingyin tidak berubah pada kata-kata Nine Nether. Dia dengan lembut tersenyum sebelum melambaikan lengan bajunya dan gelombang aura yang tidak menyenangkan membubung ke langit. Semua orang bisa melihat serangga merah terbang keluar. Serangga itu tampak seperti kelabang dengan 1000 kaki saat merangkak di langit. Saat bernafas, energi spiritual besar tersapu dan terbentuk menjadi badai. Ketika serangga itu muncul, itu menyebabkan banyak orang mengubah ekspresi mereka saat mereka berseru, ini adalah kelabang darah. Dikatakan bahwa bahkan penguasa kelas 9 Pinnacle akan kesulitan menghadapinya. Petik 2. Ledakan. Saat kelabang merah melayang di udara, ia melesat menuju Nine Nether dengan kecepatan yang mengerikan. Ketika Mu Chen melihat Su Qingyin tidak menghentikannya, ekspresinya langsung berubah gelap dengan cahaya dingin berkedip di matanya. Lengan bajunya berkibar saat segel spiritual dengan cepat mengembun. Jika dia ingin bertarung dengan seseorang seperti Su Qingyin, maka dia harus menggunakan array spiritual. Tetapi ketika Mu Chen sedang mempersiapkan segel spiritual untuk mengatur array spiritual, Lin Jing, yang juga di sampingnya, tiba-tiba maju selangkah dan tersenyum pada lipan merah sebelum melambaikan tangannya. Cahaya hitam melesat keluar dan melebar, berubah menjadi siluet hitam. Itu adalah boneka frost spiritual yang sebelumnya digunakan Lin Jing. Berdesir, saat boneka itu muncul, ia mengacungkan pedangnya dan udara dingin yang deras menyapu, langsung menyebabkan suhu di sekitarnya turun. Ketika Su Qingyin melihat spiritual frost puppet, wajahnya sedikit berubah. Udara dingin yang menakutkan bergulung dan segera menghantam kelabang merah. Udara dingin langsung merusak apapun yang disentuhnya, menyebabkan kelabang menjerit saat dengan cepat mundur dengan energi spiritualnya berkurang. Su Qingyin melambaikan tangannya dan dengan cepat mengambil kelabang merah dengan kilatan rasa sakit di matanya. Hehe, kakak. Aku agak tertarik dengan seranggamu. Mengapa Anda tidak memanggil mereka semua dan membiarkan saya bermain dengan mereka? Lin Jing tersenyum dengan mata menyipit saat dia melihat Su Qingyin dan berbicara dengan suara yang dimanjakan. Tatapannya berseri-seri, seolah-olah dia benar-benar menantikan serangga Su Qingyin. Seluruh wilayah menjadi sunyi dan semua orang menatap Lin Jing dengan kaget. Mereka jelas tidak mengharapkan gadis cantik seperti itu menjadi begitu tak terduga. Mereka merasakan ancaman yang kuat dari boneka itu. Su Qingyin menarik kembali senyum di wajahnya sambil melihat boneka yang berdiri di depan Lin Jing dan tatapannya berubah serius. Itu karena dia bisa merasakan bahwa boneka itu mungkin memiliki kekuatan bertarung yang mengerikan dari alam penguasa kelas 9 yang disempurnakan. Kecuali dia menggunakan semua kartunya, maka tidak mungkin dia menang. Dari mana gadis itu berasal? Tatapannya berubah. Dia kemudian tersenyum dan melambaikan tangannya, mengingat semua serangga di depan matanya berubah lembut saat dia melihat Mu Chen. Qingyin kasar sebelumnya, saya harap saudaramu tidak tersinggung karenanya. Pada saat ini, dia tahu bahwa pesta Mu Chen tidak sesederhana kelihatannya. Karena itu masalahnya, maka yang terbaik baginya untuk tidak menyinggung mereka. Dia tersenyum meminta maaf, yang membuat banyak ahli dalam hati memukul bibir mereka saat mereka melihat Mu Chen dengan tatapan yang tidak biasa. Lagi pula, tidak mudah bagi seseorang untuk membuat Su Qingyin mengakui kesalahannya. Mu Chen tidak berbicara tetapi hanya tersenyum ringan sebagai tanggapan. Meskipun dia tidak menyukai perilaku Su Qingyin, dia juga tidak ingin menjadi musuh dengannya.
Itu sudah cukup karena kedua belah pihak bisa menjaga rasa takut mereka terhadap satu sama lain. Ketika semua orang melihat bahwa kedua belah pihak telah mengambil langkah mundur, mereka merasa agak kecewa, karena mereka awalnya berpikir bahwa mereka bisa menyaksikan pertempuran yang menakjubkan, tapi pihak Mu Chen agak mampu bagi mereka untuk dapat membuat Su Qingyin menderita kerugian kecil. Tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus menyapu ke arah pesta Mu Chen. Yang terakhir telah kembali diam, hanya melihat gerbang kenaikan naga. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang bergegas ke sini dan pada akhirnya, seseorang akhirnya tidak bisa menahan diri dan mulai bergerak menuju gerbang kenaikan naga. Pesta Mu Chen juga memusatkan perhatian mereka pada saat ini. Bab 1113 Murid Naga Jiao Emas. Gerbang batu kuno yang telah ada di sini sejak zaman kuno diam-diam berdiri dengan para elit dari berbagai bagian benua Greatlaw melihatnya dengan mata yang menyala-nyala, penuh dengan kegembiraan. Gerbang di depan mereka ini adalah ambang dari Istana Surga Kuno dan mereka akan memenuhi syarat untuk memasuki Istana Surga Kuno jika mereka berhasil melewatinya. Di bawah semua tatapan, waktu secara bertahap berlalu dan dengan cepat, seseorang memecah kesunyian dengan berdiri terlebih dahulu. Haha, karena semua orang sangat berhati-hati, maka biarkan Sekte Mount Sifku yang memimpin. Ledakan tawa bergema dan beberapa garis cahaya membubung ke langit lalu berhenti di depan gerbang kenaikan naga, menjadi fokus perhatian semua orang. Mu Chen juga melihat ke arah itu dan melihat beberapa siluet berjubah abu-abu dengan seseorang berdiri di depan mereka. Dia memiliki tubuh yang kuat dengan rune abu-abu di tubuhnya, yang memberinya udara kepadatan, seolah-olah dia bukan orang tapi gunung. Ketika Mu Chen melihat orang itu, sepotong informasi melintas di benaknya. Lin Jie dari Sekte Mount Sif, penguasa kelas 9 peringkat 28. Lin Jie jelas bukan seseorang tanpa ketenaran. Peringkatnya saja sudah cukup untuk membuktikan ketenarannya di benua Greatlaw. Biasanya, Lin Jie pasti akan menjadi titik fokus jika dia muncul, tetapi ada terlalu banyak elit yang berkumpul di sini, bahkan dengan Su Qingyin yang hadir. Dengan demikian, Lin Jie tampak kusam tetapi kekuatannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Ketika Lin Jie muncul, dia melihat ke gerbang batu kuno dengan tatapan yang menyala-nyala. Kemudian dia mengambil napas dalam-dalam dan bergerak tanpa ragu-ragu, berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke arah gerbang batu. Semua mata tertuju padanya, berdesir. Beberapa napas kemudian, siluet Lin Jie telah muncul di depan gerbang kenaikan naga dan cahaya menyapu dari atas gerbang, membawa Lin Jie dan dia menghilang ke dalam gerbang. Semua orang melihat kepergiannya dengan tidak sabar. Seluruh wilayah terdiam dengan perhatian semua orang diarahkan ke gerbang kenaikan naga. Setelah Lin Jie tersedot, gerbang menjadi sunyi. Untungnya, keheningan itu tidak berlangsung lama. Suara mendengung mulai terdengar. Gerbang itu bergetar halus dan sebuah cahaya beredar di gerbang dengan rune misterius berguling-guling. Berderak, gerbang yang tertutup rapat sedikit terbuka dan kilau keluar, memperlihatkan siluet yang tampak dalam keadaan menyedihkan. Itu secara alami Lin Jie, yang sebelumnya berdiri. Ketika Lin Jie muncul, kilau mulai mengembun di hadapannya dan terbentuk menjadi sebuah plakat kuno. Berdesir, tatapan yang tak terhitung jumlahnya diarahkan ke plakat. Mu Chen juga memusatkan perhatiannya dan melihat elang biru yang menjulang di atas plakat. Plakat Azure Eagle. Semua orang juga memiliki mata yang tajam dan keributan terjadi dengan banyak orang terkejut. Mereka tidak terkejut dengan hasil Lin Jie. Mereka terkejut bahwa Lin Jie hanya bisa dianggap sebagai murid Azure Eagle Plakue meskipun dia kuat. Menurut peringkat ini, plakat Azure Eagle hanya dapat dianggap tingkat menengah. Lin Jie adalah seorang ahli yang berada di peringkat 30 besar dan dapat dianggap sebagai tokoh inti, tidak peduli kekuatan mana yang dia gunakan di benua Greatlaw dan sangat dibina. Persyaratan Istana Surga Kuno ini terlalu keras. Seseorang berkata dengan ekspresi pucat. Kekuatan mereka lebih rendah dari Lin Jie dan jika mereka berdiri, bukankah mereka akan menjadi murid plakat serigala, yang berada di bagian bawah rantai makanan di Istana Surga Kuno. Sepertinya murid plak naga tidak mudah. Wajah Mu Chen berubah muram saat dia bertukar pandangan dengan Nine Nether. Belum lagi murid plak naga, bahkan plak naga Jiao tidak mudah. Lagi pula, Istana Surga Kuno ini pernah menjadi penguasa benua Greatlaw. Nine Nether tersenyum tanpa daya. Mu Chen menganggukkan kepalanya tetapi dia tidak merasa itu terlalu sulit untuk dipercaya. Dengan fondasi Istana Surga Kuno, elit biasa hanya bisa dianggap biasa.
Hanya karakter yang benar-benar tingkat atas yang bisa menonjol. Menghadapi semua tatapan penyesalan, Lin Jie melihat ke Azure Eagle Plakue dan tersenyum pahit. Dia secara alami merasa agak tidak puas dengan hasil ini, tetapi dia hanya bisa menghela nafas pada kesulitan gerbang kenaikan naga. Lin Jie mengulurkan tangannya dan meraih plakat dan kilau biru mekar dari plakat, menyelimutinya dan mengubahnya menjadi seberkas cahaya biru. Ketika garis spiritual di arai spiritual menyentuh kilau biru, arai membuka jalan dan Lin Jie menghilang ke dalam arai spiritual. Dia masuk. Semua orang melebarkan mata mereka pada adegan ini dengan kegembiraan di wajah mereka. Sepertinya mereka telah menebak dengan benar. Mereka hanya bisa memasuki arai spiritual setelah mendapatkan plakat identitas. Dilihat dari hilangnya Lin Jie, apa yang mereka lihat di hadapan mereka mungkin hanya ilusi dan hanya dengan melewati arai spiritual mereka dapat melihat istana surga kuno yang asli. Dalam sekejap, suasana mendidih dan semua orang merasa sangat lega. Berdesir, para ahli dari Sekte Mount Sif juga menyerbu ke gerbang kenaikan naga tanpa ragu-ragu, tetapi hanya dalam 10 napas yang aneh, mereka terbang dengan cara yang menyedihkan. Mereka semua telah memperoleh Azure Wolf Plakue, yang jelas-jelas lebih rendah daripada Lin Jie. Ketika para ahli dari Sekte Mount Sif melihat ini, mereka tersenyum pahit sebelum meraih ke Azure Wolf Plakues dan berubah menjadi seberkas cahaya, lalu melewati arai spiritual. Suara mendesing. Setelah kelompok Sekte Mount Sif, semua orang merasa benar-benar lega dan suara angin mendesing tak henti-hentinya bergema dengan garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya menuju gerbang kenaikan naga. Berdengung. Kilauan terus-menerus tersapu dari gerbang kenaikan naga dan menyedot siapapun yang mendekat. Selama periode waktu berikutnya, gerbang kenaikan naga menjadi hidup dan ada orang-orang yang terus-menerus tersedot sebelum menyapu kembali dengan kilau putih, biru dan bahkan emas yang terus-menerus memancar keluar. Mu Chen menyaksikan semua ini dan melihat bahwa yang tertinggi hanyalah plakat elang emas. Pemilik plakat itu berada di peringkat ke-21, hanya sedikit lebih rendah dari Mu Chen. Jika seseorang berjalan sesuai dengan peringkat ini, maka paling banter, aku hanyalah murid elang emas. Mu Chen menggaruk kepalanya saat dia mengejek dirinya sendiri. Berhenti berpura-pura, Nine Nether memutar matanya pada ejekan dirinya, karena dia tahu lebih baik daripada siapapun jumlah kartu truf yang dimiliki Mu Chen. Belum lagi penguasa kelas 9, Mu Chen bahkan akan percaya diri untuk menghadapi alam penguasa kelas 9 yang disempurnakan. Seseorang yang kuat sedang bergerak. Lin Jing, yang menonton semua, ini tiba-tiba berbicara. Ketika Mu Chen dan Nine Nether mendengar kata-katanya, ekspresi mereka berubah dan mereka melihat Liu Gui peringkat ke-17, peringkat ke-16 Wang Tongxian dan peringkat ke-5 Qin Jingze menyerbu ke gerbang kenaikan naga. Jelas, mereka menjadi tidak sabar. Sebagai elit tingkat atas, tindakan mereka secara alami menyebabkan semua orang memusatkan perhatian mereka pada mereka. Berdesir, 3 siluet menghilang pada saat yang sama di depan gerbang. Seiring dengan menghilangnya 3 orang, gerbang kenaikan naga menjadi sunyi dan banyak ahli berhenti bergerak, karena mereka semua ingin melihat peringkat ketiga elit itu. Waktu berlalu dengan cepat. Waktu mereka bertiga memasuki gerbang kenaikan naga jelas lebih lama dari siapapun sebelum mereka, menyebabkan kelopak mata banyak orang berkedut. Dilihat dari adegan ini, sepertinya rekor tertinggi Golden Eagle Plakue akan dipecahkan. Berdengung. Saat semua orang menebak dalam hati mereka, gerbang kenaikan naga, yang telah lama terdiam, akhirnya bereaksi dan kilau kuat menyembur keluar dan membentuk 3 siluet. Ketika mereka bertiga muncul, kilau berkumpul di depan mereka dan terbentuk menjadi 3 plak. Semua orang mengarahkan pandangan mereka dan melihat Jiao Dragon putih melingkari plakat di depan Liu Gui dengan fluktuasi kuat yang dipancarkan. Plakat Jiao Naga Putih. Liu Gui benar-benar memperoleh peringkat murid plakat naga Jiao Putih oleh gerbang kenaikan naga. Wang Tongxian juga murid plakat Jiao Dragon Putih. Seseorang melihat token di depan Wang Tongxian, yang juga merupakan naga Jiao Putih melingkar. Bagaimana dengan Qin Jingze? Tatapan yang tak terhitung jumlahnya terfokus di depan Qin Jingze sebelum mereka melihat cahaya keemasan terbentuk menjadi naga Jiao emas yang ganas di depannya. Itu, Mu Chen melihat plakat emas dan tidak bisa membantu menyipitkan matanya. Plakat naga Jiao emas. Bahkan seseorang sekuat Qin Jingze hanya bisa mendapatkan plakat naga Jiao emas, bahkan plakat naga putih pun tidak. Kesulitan gerbang kenaikan naga ini ternyata sangat sulit. Bab 1114 3 Murid Naga Emas.
Cahaya keemasan menyilaukan terpancar dari plakat naga Jiao emas, yang membuat plakat naga Jiao putih Liu Gui dan Wang Tongxian kusam dibandingkan. Surga, itu sebenarnya plakat naga Jiao emas. Qin Jingze benar-benar tangguh, untuk dinilai sebagai murid naga Jiao emas. Hebat, petik 2. Ada kegemparan dan banyak orang memujinya dengan iri di mata mereka. Sebelum ini, ada plak serigala dan elang yang tak terhitung jumlahnya, tetapi penampilan plakat naga emas Jiao ini secara alami menekan semua orang. Namun, wajah Qin Jingze tidak terlalu bagus, berbeda dengan tatapan terkejut itu. Dia melihat plakat naga Jiao emas ini bukan dengan gembira, tetapi dengan ketidakpuasan. Dia, Qin Jingze, adalah murid yang paling menonjol dari Sekte Pedang Azure Lotus dalam beberapa ratus tahun terakhir dengan elit yang tak terhitung jumlahnya dikalahkan olehnya. Dia memiliki potensi untuk menjadi penguasa bumi termuda dalam sejarah Sekte Pedang Azure Lotus. Tapi sebelum gerbang kenaikan naga, kekuatan dan potensinya hanya dinilai sebagai naga Jiao emas. Meskipun itu tinggi dan penting bagi orang lain, itu masih belum cukup baginya. Tapi tidak peduli seberapa tidak menyerahnya dia, tidak ada yang bisa dia lakukan tentang hasilnya, jadi dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan tatapan gelap. Liu Gui dan Wang Tongxian agak tenang, karena hasil ini pasti sesuai harapan mereka. Selain fakta bahwa Qin Jingze hanya mendapatkan plakat naga Jiao emas, itu juga merupakan kenyamanan bagi mereka. Bagaimanapun, mereka berperingkat jauh lebih rendah darinya. Mereka bertiga berdiri di langit, tetapi mereka tidak segera memasuki istana surga kuno. Sebaliknya, mereka memilih untuk berdiri di sekitar. Jelas, mereka ingin melihat apakah ada orang yang bisa mendapatkan evaluasi dari murid plakat naga. Pada saat yang sama, mereka melihat ke arah Su Qingyin. Jika ada orang di sana yang memiliki peluang tertinggi untuk mendapatkan plakat naga, itu mungkin dia. Saat mereka bertiga mengalihkan pandangan ke arah Su Qingyin, semua orang juga melakukan hal yang sama. Mereka mungkin memiliki pemikiran yang sama juga. Bahkan Mu Chen, Nine Nether dan yang lainnya menatap Su Qingyin. Ada kemungkinan besar bahwa Su Qingyin ini bisa menjadi murid plak naga. Nine Nether berbicara dengan suara rendah. Meskipun dia membenci Su Qingyin, kekuatannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Mu Chen juga mengangguk. Satu-satunya pertanyaan adalah warna plakat naga mana yang bisa dia dapatkan. Putih, biru atau emas. Di bawah semua tatapan, Su Qingyin menatap gerbang kenaikan naga dengan rasa ingin tahu di matanya. Terbukti, dia sendiri juga memiliki pemikiran yang sama. Jadi, dia dengan lembut tersenyum dan mengetuk kakinya, lalu serangga bersayap 4 terbang keluar tanpa ragu-ragu, berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan muncul di depan gerbang kenaikan naga sebelum disapu masuk. Hilangnya Su Qingyin telah menyebabkan langit dan bumi menjadi sunyi. Semua orang telah melebarkan mata mereka di gerbang kenaikan naga. Mereka memiliki firasat bahwa Su Qingyin akan membuat rekor yang kuat. Aku ingin tahu apa yang sedang diuji oleh gerbang kenaikan naga. 9 Nether melihat ke gerbang kenaikan naga saat dia berbicara. Mu Chen menggelengkan kepalanya. Gerbang kenaikan naga ini adalah artefak suci dari zaman kuno, jadi ujiannya tidak akan sederhana. Nine Nether mengangguk setuju, tetapi artefak Sein ini jelas mengalami kerusakan berat ketika istana surga kuno dihancurkan. Jika tidak, itu akan memiliki lebih dari kinerja evaluasi. Mari kita tunggu. Mu Chen diam-diam melihat ke gerbang batu kuno. Keheningan berlangsung selama 10 menit, yang jauh melebihi siapapun di hadapannya. Tiba-tiba, gerbang itu bergetar dan hati semua orang tersentak sebelum mereka memusatkan perhatian mereka ke sana. Berdengung, berdengung. Kilauan tersapu dari gerbang kenaikan naga sebelum gerbang yang tertutup rapat sedikit terbuka dan kilau tak terbatas tersapu. Kepadatan kilau itu lebih kuat dari orang lain. Mengaum, pilar cahaya yang menyilaukan membubung ke langit dengan seekor naga melingkari pilar saat meraung, yang bergema di antara langit dan bumi. Semua orang menyipitkan mata mereka pada adegan ini. Su Qingyin benar-benar menjadi murid plak naga. Kilauan dengan cepat mengembun dan siluet muncul. Su Qingyin berdiri di langit dan melihat ke depannya. Kilauannya telah mengembun menjadi tanda kuno dengan naga melingkar di atasnya, naga biru tua. Plakat naga Azure. Semua orang mengernyitkan mata dan mengambil napas dalam-dalam sebelum banyak orang memujinya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Su Qingyin bisa mendapatkan evaluasi plakat naga, dan plakat naga Azure pada saat itu. Prestasi ini bisa menjadi luar biasa, bahkan di istana surga kuno.
Ketenaran Su Qingyin benar-benar terkenal di peringkat kedua. Qin Jingze, Liu Gui dan yang lainnya melihat ke Azure Dragon Plaque yang mempesona dan dalam hati menghela nafas. Sepertinya ada kesenjangan besar antara mereka dan Su Qingyin. Plakat naga Azure, Mu Chen juga memusatkan perhatiannya padanya, tapi dia tidak terlalu terkejut. Bagaimanapun, dia sudah memperkirakan hasil ini sebelumnya. Tapi bahkan dia tidak bisa mendapatkan plakat naga emas. Mu Chen menghela nafas, karena dia tidak tahu betapa sulitnya ujian di gerbang kenaikan naga. Merasakan tatapan hormat yang tak terhitung jumlahnya, Su Qingyin melihat ke Azure Dragon Plaque di depannya dan sedikit mengernyitkan alisnya. Tepat ketika dia akan berbicara, wajahnya tiba-tiba berubah dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke cakrawala yang jauh. Mu Chen dan yang lainnya juga merasakan sesuatu dan mereka juga melihat ke arah itu. Pilar cahaya keemasan membubung ke langit dengan naga emas melingkar di sekelilingnya. Plakat naga emas. Seruan terdengar. Apakah seseorang mendapatkan murid naga emas di gerbang kenaikan naga lainnya? Aku pasti Zuyan. Seseorang berbicara tanpa ragu-ragu. Di antara para elit benua Greatlaw, Zuyan mungkin satu-satunya dengan kualifikasi itu, karena dia adalah tuan dari papan peringkat. Sungguh orang yang tangguh. Wajah Mu Chen telah berubah serius juga. Ini mungkin murid naga emas pertama setelah penghancuran Istana Surga Kuno. Tepat ketika suara Mu Chen selesai, pilar emas lain melayang ke langit ke arah lain yang bisa terlihat samar-samar di kejauhan. Semua orang tercengang sebelum keributan lain pecah. Murid naga emas lain muncul. Jika yang sebelumnya adalah Zuyan, lalu siapa ini? Bagaimanapun, bahkan Su Qingyin baru saja mendapatkan murid Azure Dragon. Mu Chen melihat pilar kedua dan instingnya mengatakan kepadanya bahwa itu seharusnya Garuda. Meskipun berada di peringkat ketiga, Mu Chen menolak untuk percaya bahwa seseorang yang memiliki tubuh abadi Surya Agung akan lebih rendah daripada Su Qingyin. Menurut perkiraannya, kekuatan Garuda ini seharusnya tidak lebih lemah dari Zuyan. Ledakan, saat pikiran ini beredar di benaknya, matanya tiba-tiba menyipit dan semua orang melihat pilar emas lain muncul. Pilar naga emas ketiga, murid naga emas ketiga, hanya dalam waktu kurang dari 10 napas, ada 3 murid naga emas. Wilayah ini menjadi sunyi dengan ketidakpercayaan di seluruh wajah mereka. Bahkan ekspresi Su Qingyin tidak terlalu bagus. Itu berarti ada 3 orang lain yang melampaui dia, jadi bagaimana penampilannya, ranker kedua. Meskipun dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, karena dia harus bergantung pada serangga spiritual, hasilnya tetaplah hasil dan dia hanya mendapatkan murid Azure Dragon. Mu Chen dan Nine Nether saling bertukar pandang. Jika pilar kedua mewakili Garuda, lalu siapa yang ketiga? Mungkinkah itu Xia Yu? Mu Chen dan Xia Yu memiliki interaksi singkat dan dia tahu bahwa yang terakhir tidak sederhana. Tapi mungkin masih belum cukup baginya untuk mendapatkan identitas murid naga emas. Jadi siapa murid naga emas ketiga ini? Su Qingyin menarik kembali pandangannya lalu dengan penuh kebencian menatap gerbang kenaikan naga dan mengutuk, gerbang sialan. Meskipun dia tidak bahagia, dia tidak sedih, karena dia tahu bahwa jika bukan karena bak spiritualnya yang menderita luka berat dalam ujian, pencapaiannya akan lebih tinggi. Dengan 2 gerbang yang memiliki murid naga emas, hanya gerbang mereka yang merupakan pengecualian, yang jelas tidak terlihat bagus untuk mereka. Jika itu masalahnya, bukankah kualitas kelompok mereka akan menjadi yang terendah? Mungkin tidak semua orang di sini akan setuju dengan itu. Memikirkannya, Su Qingyin mengalihkan pandangannya ke kelompok Mu Chen sebelum dia tersenyum ringan. Kakakmu, kalian sudah lama berjaga-jaga. Sudah waktunya bagi kalian untuk bergerak. Meskipun kata-katanya diarahkan pada Mu Chen, tatapannya menatap Lin Jing. Dalam pandangannya, jika ada orang di sini yang memiliki kesempatan untuk menjadi murid naga emas, itu pasti Lin Jing yang misterius. Adapun Mu Chen, dia tidak memenuhi syarat untuk berada di matanya. Bab 1115 menantang batas. Ketika Su Qingyin memandang Lin Jing, semua orang mengalihkan pandangan mereka. Saat ini, hampir setiap ahli terkenal telah membuat langkah mereka, dengan pihak Mu Chen menjadi pengecualian. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, dia secara alami tahu bahwa minatnya diarahkan pada Lin Jing. Namun, Mu Chen tidak terlalu terganggu. Dia melihat gerbang kenaikan naga yang mempesona dan menarik napas dalam-dalam sebelum melangkah maju. Saat Mu Chen melangkah maju, tatapan yang tak terhitung jumlahnya diarahkan dan bahkan Su Qingyin telah mengalihkan pandangannya dengan tampilan biasa.
Jelas, dia tidak memiliki banyak harapan dari Mu Chen. Aku akan pergi dan mencobanya. Mu Chen memandang Nine Nether dan Lin Jing sambil tersenyum. Nine Nether menganggukkan kepalanya, sementara Lin Jing melambaikan tinjunya dan terkekeh. Lakukan saja, kamu pasti harus mendapatkan plakat naga emas. Dia tidak menyembunyikan tawanya, yang menyebabkan banyak ahli memiliki lengkungan mengejek di sudut bibir mereka. Bahkan Su Qingyin hanyalah seorang murid Azure Dragon dan Mu Chen hanya berada di peringkat ke-20. Mungkin sulit baginya untuk mendapatkan plakat elang emas, belum lagi plakat naga emas. Menghadapi tatapan mengejek itu, Mu Chen tidak terganggu. Dia hanya melihat ke gerbang kenaikan naga. Sosoknya melintas dan berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat maju. Berdesir, ketika siluet Mu Chen muncul di depan gerbang kenaikan naga, sebuah cahaya menyapu dan melahapnya. Ketika Mu Chen memasuki gerbang kenaikan naga, suara-suara bergema di wilayah ini, tetapi semua orang tidak terlalu memperhatikan gerbang kenaikan naga. Sebaliknya, mereka melihat 3 pilar emas dengan hormat di mata mereka. Terbukti, mereka tidak memiliki harapan apapun untuk ranker ke-20 dan penguasa kelas Kuasinin. Satu-satunya dua yang memperhatikan gerbang kenaikan naga adalah 9 Nether dan Lin Jing. Dengan pemahaman mereka tentang Mu Chen, mereka tahu bahwa kartu trufnya jauh melebihi alam penguasa kelas 9. Di belakang mereka, para ahli aliansi juga tidak terlalu memperhatikan. Lagi pula, bahkan seseorang seperti Su Qingyin hanya memperoleh hasil dari murid Azure Dragon, jadi mereka tidak terlalu percaya diri dengan Mu Chen. Mu Chen tidak tahu tentang pikiran mereka dan ketika dia tersapu oleh gerbang kenaikan naga, dia bisa merasakan fluktuasi spasial di sekitarnya. Ketika cahaya yang intens menghilang, dia sudah muncul di panggung besar. Cakrawala tak terbatas ini dipenuhi dengan atmosfer kuno dengan bekas yang tertinggal di tanah, seolah-olah tempat ini telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah tempat pengujian gerbang kenaikan naga. Mu Chen melihat ke alun-alun sebelum tiba-tiba melihat jauh. Dia melihat 10 pilar batu yang aneh, masing-masing dengan patung batu yang terlihat sangat jelas, seolah-olah mereka adalah makhluk hidup yang samar-samar memancarkan fluktuasi energi spiritual yang menakjubkan. Mu Chen melihat patung-patung batu dan tahu tentang apa ujian gerbang kenaikan naga. Melihat dari kanan, tatapannya mulai berubah serius. Dia memperhatikan bahwa orang-orang di sebelah kiri membuatnya merasa semakin terancam. Terutama patung paling kiri, bahkan membuat kulit Mu Chen terasa dingin. Patung itu tampak muda, itu memegang tombak panjang dan samar-samar memancarkan udara dominan yang menakutkan yang menyebabkan ruang berfluktuasi. Berdengung, sementara Mu Chen sedang melihat patung batu, fluktuasi yang tidak biasa menyebar sebelum Mu Chen merasakan alun-alun bergetar. Penantang, alam penguasa kelas semu 9. Batas tantangan, murid elang putih. Sebuah suara kuno bergema di alun-alun tanpa kecerdasan apapun, terdengar kosong. Gerbang kenaikan naga ini adalah artefak suci yang memiliki kecerdasan. Tapi dari kelihatannya, itu pasti sudah hancur. Hati Mu Chen bergetar ringan mendengar suara hampa itu. Batas tantangan, murid elang putih. Mu Chen mengulangi sebelum mengangkat kepalanya dan melihat patung bergerak sebelum menjadi hidup. Itu kemudian meledak dan mendarat di depan Mu Chen. Patung itu mengenakan baju besi berat yang tampak seperti menara besi dan kekuatan mengerikan dipancarkan yang menyebabkan tanah bergetar. Penguasa kelas 9, Mu Chen melirik dan merasakan kekuatan patung itu. Dia tiba-tiba mengerti apa yang sedang terjadi. Ternyata gerbang kenaikan naga akan membatasi penantang berdasarkan kekuatan kultivasi mereka. Dengan kekuatannya sebagai penguasa kelas semu 9, lawannya akan menjadi murid elang putih di alam penguasa kelas kuasi 9. Jika itu masalahnya, maka Su Qingyin harus memiliki batas menantang murid naga. Mungkinkah aku harus melawan mereka satu persatu? Mu Chen bergumam. Ledakan, patung besi itu meraung sebelum mengepalkannya, meninggalkan riak di angkasa. Tinju itu berisi kekuatan yang menakutkan karena dengan cepat meluas di depan mata Mu Chen yang tampak tenang. Ketika tinju mencapai di depannya, baru saat itulah dia maju selangkah dan menusuk sebagai tanggapan. Berdengung. Kilauan emas yang menyilaukan meledak dari tubuhnya, disertai dengan raungan drakonik yang samar-samar. Ledakan, tinju Mu Chen bentrok dengan tinju patung dan tanah bergetar. Tubuh Mu Chen tidak bergerak, tetapi ada kekuatan mengerikan yang memancar dari tinjunya. Di bawah kekuatan yang menakutkan, patung itu terlempar ke belakang sebelum menjadi berkilauan. Dia langsung mengeluarkan patung itu dengan tusukan.
Wajah Mu Chen tidak berubah pada hasilnya. Jika dia diganggu oleh penguasa kelas 9, maka tidak perlu melanjutkan tantangan. Ketika patung itu langsung terbunuh, seluruh wilayah sebentar menjadi sunyi sebelum suara gemetar terdengar. Mu Chen mengalihkan pandangannya ke atas dan melihat patung di pilar ke-6 hidup kembali setelah membuka matanya. Itu adalah pria berjubah abu-abu dengan sulaman naga Jiao putih di jubahnya dan naga Jiao mengacungkan cakarnya, yang memancarkan keganasan. Murid Jiao Naga Putih. Mu Chen menyipitkan matanya pada adegan ini dengan sedikit heran, karena dia tidak pernah berharap batas tantangannya tiba-tiba dinaikkan begitu banyak. Itu segera naik ke murid naga Jiao Putih. Sepertinya gerbang kenaikan naga telah menyelidiki bahwa kekuatannya telah melampaui alam penguasa kelas 9 dari bagaimana dia mengeluarkan murid elang putih dalam sebuah tusukan. Menurut perkiraan Mu Chen, kekuatan-kekuatan murid naga Jiao Putih ini seharusnya berada pada tingkat puncak penguasa kelas 9, mirip dengan Liu Gui, Wang Tong dan penguasa hitam yang mendalam. Murid naga Jiao Putih terbang ke bawah dan muncul di hadapan Mu Chen. Itu dengan cepat mengangkat tangannya dan kilau kental di tangannya, yang membuatnya terlihat seperti batu giok putih. Itu memancarkan bahaya sambil terlihat cantik pada saat yang sama. Tangan batu giok putih tiba-tiba membentuk segel sebelum kilau mekar, samar-samar membentuk singa batu giok putih. Segel spiritual singa giok. Suara acuh tak acuh bergema dari mulut murid naga Jiao putih itu sebelum menusuk. Mengaum, cahaya putih mendominasi wilayah itu sebelum berubah menjadi singa giok setinggi 1000 kaki yang menerkam ke arah Mu Chen. Mu Chen tetap tenang sebelum dia menginjak kakinya dan cahaya keemasan meledak. The Great Solar Unding Body telah mengembun di belakangnya. 8 matahari keemasan yang menyala muncul dari Great Solar Unding Body sebelum mereka meledak menjadi arus emas yang dengan cepat memadat dan membentuk roda yang dalam. Roda surya ke-8 surgawi. Mu Chen meraung. Dia tidak menahan diri menghadapi serangan habis-habisan dari murid naga Jiao Putih. Dia telah menggunakan gabungan gerakan ofensif dan defensif yang sempurna. Ledakan, singa giok menerkam dan bentrok dengan roda. Namun, tidak ada ledakan yang menakjubkan karena saat roda berputar, singa giok tiba-tiba berbalik, merobek ruang, dan menerkam ke arah murid naga Jiao Putih. Ledakan, badai energi spiritual mendominasi dan di bawah serangan singa giok, murid naga Jiao Putih runtuh sebelum berubah menjadi kilauan cahaya. Murid naga Jiao Putih dikalahkan. Mu Chen berdiri di Great Solar Unding Body sebelum cahaya keemasan secara bertahap ditarik dari tubuhnya. Dia tidak melihat murid naga Jiao Putih yang menghilang, tetapi menyipitkan matanya dengan harapan. Dia ingin tahu batasan tantangan apa yang akan diberikan gerbang kenaikan naga kepadanya selanjutnya. Keheningan berlangsung selama 10 napas aneh sebelum Mu Chen akhirnya merasakan tanah bergetar. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan melihat pilar ketiga dari kebangkitan kiri. Patung itu memiliki naga putih yang berada di lengan bajunya, yang memancarkan tekanan kuat yang mirip dengan gelombang dan mendominasi seluruh alun-alun. Ini adalah murid naga putih. Bab 1116 Array Sirkuit Bintang Surgawi. Murid naga putih, Mu Chen melihat patung kebangkitan dan tatapannya berangsur-angsur berubah serius. Bahkan wajahnya menegang dengan fluktuasi energi spiritual yang kuat yang beredar di sekitarnya. Ruang di belakangnya juga berfluktuasi sebelum laut berdaulatnya samar-samar muncul. Meskipun plakat naga putih hanya peringkat terendah di antara murid naga, kesulitannya tidak perlu dikatakan lagi. Bahkan seseorang sekuat Qin Jingze hanya mendapatkan murid naga Jiao emas, jadi orang bisa memprediksi betapa sulitnya tantangan ini. Di Istana Surga Kuno, status murid naga Jiao emas dan naga putih memiliki celah yang besar dan juga merupakan ambang batas. Selama seseorang berhasil melewatinya, mereka akan dapat memperoleh status murid plakat naga yang jauh melebihi murid naga Jiao emas. Sumber daya yang bisa mereka peroleh juga merupakan perbedaan antara langit dan bumi. Menurut perkiraan Mu Chen, kekuatan murid naga putih ini mungkin melebihi sebagian besar penguasa kelas 9 puncak dan bahkan mungkin bisa menghadapi penguasa kelas 9 yang disempurnakan. Ini benar-benar lawan yang kuat. Tatapan Mu Chen berubah serius saat dia menyipitkan matanya dan tangannya dengan tenang bergetar di lengan bajunya. Ledakan, saat pikiran beredar di hati Mu Chen, murid naga putih terbangun dengan aura kuat yang mendominasi dengan pedang panjang di tangannya. Udara tajam meledak dan benar-benar meninggalkan bekas pedang di ruang sekitarnya. Murid naga putih mengarahkan mata kosongnya ke Mu Chen tanpa ragu-ragu, lalu melayang ke langit seperti batu besar dan pedang panjang hitam itu menebas.
Berdesir, bilah hitam itu mirip dengan arus yang meraung melintasi cakrawala, membelah ruang menjadi dua dan bahkan meninggalkan bekas yang dalam di alun-alun studi. Bilah hitam dengan cepat melebar di mata Mu Chen saat mendekat. Mu Chen tidak berani menunda dan menginjak kakinya, memanggil grid solar unding body dengan 8 matahari yang menyala-nyala. Kilauan emas meledak dan mengembun menjadi roda yang melindunginya. Ledakan, bilahnya menghantam roda dan roda berputar dengan kilau tak terbatas yang meledak ke depan. Bilahnya dihentikan sebentar sebelum berbalik dan ditembakkan kembali ke murid naga putih. Namun, murid naga putih hanya dengan santai menebas dengan pedangnya dan membatalkan serangan yang masuk. Meraih pedang itu dengan kedua tangannya, ia mengangkatnya di atas kepalanya dan membuat tebasan ke bawah yang berat. Gerakannya tampak lambat tetapi ruang itu mirip dengan lautan, terbelah dua di bawah bilahnya. Ledakan, bilah hitam yang berukuran beberapa ribu kaki menerkam mirip dengan naga hitam ganas dengan momentum yang tak terhentikan, seolah-olah sesuatu yang menghalanginya akan tercabik-cabik. Ketika bilah hitam mendominasi, itu berbenturan dengan roda. Tapi kali ini, roda tidak berhasil mengirim serangan kembali, sebaliknya, kilau emas dengan cepat dipadamkan sebelum hancur berkeping-keping. Fragmen emas menyapu kembali dan Mu Chen melihat fragmen itu dengan mata menyipit. Tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat roda surya ke-8 surgawi gagal. Lebih jauh lagi, itu telah gagal dengan metode paling biadab yang tersedia. Kekuatan di balik bila itu telah jauh melampaui batas roda surya ke-8 surgawi, menyebabkannya hancur. Meskipun pertahanan roda surya ke-8 surgawi sempurna, itu juga memiliki batas untuk itu. Murid naga putih berdiri di langit dengan tatapan hampa, lalu menundukkan kepalanya ke arah tubuh abadi matahari besar Mu Chen sebelum mengangkat pedang di tangannya sekali lagi saat cahaya hitam mengembun dan menebas sekali lagi. Berdesir, berdesir, jika gerakan tebasan sebelumnya lambat, maka ini mirip dengan gemuruh guntur. Bilah bersiul dengan bilah hitam yang tak terhitung jumlahnya menghujani mirip dengan badai yang menyelimuti segudang kaki di sekitar Mu Chen, menutup jalannya untuk melarikan diri. Mu Chen menarik napas dalam-dalam, lalu dia mengetuk kakinya di tanah dan mundur. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan segel spiritual terbang keluar, lalu menyatu dengan langit. Menghadapi lawan yang tangguh, bahkan Mu Chen akan merasa bahwa itu merepotkan meskipun kultivasinya dikuasain Great Sovereign Realm. Dengan demikian, dia telah menyerah menggunakan energi spiritualnya dan menggunakan array spiritual. Berdengung, berdengung. Segel spiritual terintegrasi ke dalam ruang dan telah saling terkait, membentuk menjadi array spiritual besar di sekitar Mu Chen, setidaknya 10 array pertahanan aneh yang bahkan bisa menahan serangan habis-habisan dari penguasa kelas 9 Pinnacle. Ledakan, ledakan, ketika bilah menyapu, mereka bentrok dengan susunan, yang menyebabkan susunan runtuh, dan bilah ditekan untuk mencari target mereka. 10 napas aneh kemudian, susunan pertahanan terakhir rusak, mengungkapkan siluet Mu Chen. Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat siluet di langit, lalu menghela nafas, murid naga putih benar-benar terkenal. Bahkan Qin Jingze akan menghabiskan waktu untuk memecahkan susunannya, tetapi sebelum murid naga putih, itu sangat cepat dihancurkan. Bahkan array spiritual kelas rendah surga tidak bisa menghentikanmu, Mu Chen menyipitkan matanya saat dia melambaikan tangannya. Seketika, kilau spiritual tersapu dari lengan bajunya dan terbentuk menjadi puluhan ribu segel spiritual yang menyembur keluar. Karena itu masalahnya, maka aku harus memintamu untuk membantuku menguji kekuatan array spiritual tingkat tinggi surga. Mu Chen tersenyum saat segel spiritual terintegrasi ke dalam atmosfer dan kilau yang mempesona meledak saat mereka saling terkait dan dengan cepat membentuk array spiritual seluas segudang kaki yang muncul di sekitar Mu Chen dan menyelimuti murid naga putih di dalamnya juga. Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat susunan besar yang tampak seperti langit berbintang sebelum melihat murid naga putih. Meskipun yang terakhir tidak memiliki kecerdasan apapun, dia masih sedikit tersenyum dan berkata, array ini disebut array sirkuit bintang surgawi, kelas surga tinggi. Saya harap Anda dapat memberikan beberapa saran tentang itu. Petik 2. Array sirkuit bintang surgawi ini adalah array spiritual kelas tinggi surga yang bahkan bisa membantai penguasa kelas 9 puncak. Lebih jauh lagi, bahkan penguasa kelas 9 yang disempurnakan akan terluka olehnya jika mereka ceroboh. Meskipun murid naga putih tidak memiliki kecerdasan apapun, sepertinya dia bisa merasakan betapa menakutkannya array spiritual ini. Segera, ia menegangkan tubuhnya dan perlahan menggenggam pedang panjang hitam itu lebih erat. Berdengung,
Bilah hitam itu tiba-tiba meledak dengan kilau hitam yang menyembur keluar, menghancurkan ruang dengan kekuatan penghancurnya. Arrai tiba-tiba beredar, menutupi langit. Langit dalam barisan telah berubah menjadi langit berbintang dengan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya menggantung tinggi, menyinari susunan itu, membuatnya tampak tidak dapat dihancurkan, seolah-olah sebuah bintang asli telah turun. Kekuatan yang turun bahkan bisa menghancurkan penguasa kelas 9 puncak. Murid naga putih mengangkat kepalanya dan perlahan mengangkat bilah hitam dengan kilau hitam yang mengembun keras di tepinya yang tampak seperti lubang hitam. Ledakan, bintang itu langsung muncul di atas murid naga putih. Berdesir, murid naga putih tiba-tiba menebas dan lubang hitam itu tiba-tiba melebar seperti rahang tanpa dasar. Keduanya diam-diam bentrok, cahaya hitam, bersama dengan lubang hitam, membelah bintang itu. Tetapi ketika bintang itu dihancurkan, kilau hitamnya juga sedikit meredup. Ketika bintang itu dihancurkan, Mu Chen tetap tenang dan dengan lembut memuji, benar-benar layak untuk murid naga putih. Kekuatan bintang itu bahkan bisa membantai penguasa kelas 9 puncak biasa, tapi itu ditebas oleh murid naga putih. Berdengung, berdengung, beberapa bintang mulai bergerak, sebelum mereka tiba-tiba turun menuju murid naga putih, total 4 bintang kali ini. Star Circuit Array Surgawi dapat mi bintang-bintang yang turun dan menembak mereka ke arah kelompok yang terperangkap, menimbulkan ketakutan pada siapapun yang menjadi sasaran. Gemuruh, 4 bintang turun dan murid naga putih mengangkat pedang dengan ekspresi acuh tak acuh. Lubang hitam di tepi bilah menjadi lebih sulit dipahami dan ruang berfluktuasi sebelum menebas ke arah bintang-bintang yang turun. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, pedang itu mendesing, membelah bintang-bintang. Mu Chen menyaksikan ini terjadi dengan ekspresi tenang. Dia bisa merasakan bahwa lubang hitam mulai redup ketika murid naga putih membelah bintang ketiga. Ini pertarungan yang tidak adil, maaf tentang itu. Mu Chen dengan lembut berkata dan menunjuk dengan jarinya. Bintang keempat tiba-tiba muncul di belakang murid naga putih dan melesat ke arahnya. Murid naga putih menebas lagi, tapi kali ini, lubang hitam itu goyah sebelum meledak di bawah bintang keempat. Ledakan, lubang hitam hancur, menghancurkan bilah hitam dan murid naga putih menghilang menjadi kilauan cahaya. Mu Chen memandang murid naga putih yang memudar dengan ekspresi muram, karena dia tahu bahwa tidak adil baginya untuk menang dengan array spiritual. Bagaimanapun, murid naga putih tidak memiliki kecerdasan apapun sehingga dia dapat dengan mudah menjebaknya dalam barisan. Jika itu orang lain, maka itu tidak akan mudah. Hanya murid naga putih yang sangat sulit, Mu Chen menyipitkan matanya. Murid naga putih telah memaksanya untuk menggunakan array sirkuit bintang surgawi dan jika itu terus berlanjut, seberapa sulitkah itu? Mu Chen perlahan mengepalkan tinjunya. Sepertinya, sudah waktunya baginya untuk membuat terobosan. Kalau tidak, tantangannya akan dihentikan di sini. Dengan pemikiran ini di benaknya, alun-alun bergetar sekali lagi dan Mu Chen mengernyitkan matanya. Udara yang mendominasi meledak dari pilar pertama dan patung itu secara bertahap terbangun. Patung itu memiliki perwujudan naga emas yang menjulang. Mu Chen mengerutkan bibirnya saat tatapannya berubah sangat serius. Gerbang kenaikan naga, segera memberinya tantangan sebagai murid naga emas. Bab 1117 Terobosan. Kekakuan patung itu dengan cepat surut dan dalam beberapa saat, itu telah mengungkapkan siluet hitam yang memegang tombak panjang hitam dengan rune kuno terukir di ujungnya, menyebabkan ruang bergetar dari kilau. Siluet itu diam-diam berdiri di pilar tetapi tidak berbicara, kecuali fakta bahwa ada udara dominan yang menyapu. Mu Chen merasakan aura mendominasi yang terbangun dan sudut matanya berkedut. Ini adalah murid naga emas. Benar-benar tangguh dan diperkirakan dari aura ini, itu seharusnya mencapai alam penguasa kelas 9 yang disempurnakan. Mengambil langkah lebih jauh adalah alam berdaulat bumi. Mu Chen perlahan mengepalkan tangannya di lengan baju dengan ekspresi yang sangat muram. Dia bisa merasakan pori-porinya tertutup rapat dan kulitnya tegang, seluruh tubuhnya dalam keadaan waspada. Terbukti, Mu Chen merasa sangat terancam oleh murid naga emas ini. Alam penguasa kelas 9 yang disempurnakan, Mu Chen menghela nafas dalam hatinya. Menghadapi seorang ahli pada level ini, bahkan dia akan merasa sulit untuk dihadapi. Tapi untungnya, dia tidak benar-benar tidak berdaya. Mari kita coba array pembunuh Dewa 9 Naga, tatapan Mu Chen berkedip. Meskipun tidak lengkap, itu masih merupakan array spiritual kelas cendekia. Jika dia bisa mengaturnya,
maka itu sudah cukup baginya untuk berurusan dengan penguasa kelas 9 yang disempurnakan. Namun array itu tidak mudah diatur dan meskipun mempelajarinya untuk waktu yang lama, dia mengalami banyak kegagalan tanpa satu keberhasilan. Namun, dia juga secara bertahap menyempurnakan kekurangannya, memperdalam wawasannya tentang array pembunuh Dewa 9 Naga. Menurut perkiraannya, selama energi spiritual di tubuhnya sedikit lebih tebal, maka dia akan memiliki kepercayaan diri dalam menyiapkan susunannya. Kembali di Laut Dewa, dia sudah memiliki kemampuan untuk menerobos ke alam penguasa kelas 9, namun, dia telah dengan paksa menekannya karena dia menginginkan fondasi yang kokoh. Tapi sekarang, waktu yang tepat baginya untuk menerobos. Tanpa ekspresi apapun, Mu Chen mengambil napas dalam-dalam dan melambaikan tangannya. Cairan spiritual sovereign dalam jumlah tak terbatas menyapu dan menyelimuti sekelilingnya, memenuhi atmosfer dengan energi spiritual yang tak terbatas. Saat dia bernafas, kabut putih naik dan kekuatan isap melonjak keluar. Jumlah tak terbatas dari sovereign spiritual liquid terbelah menjadi anak sungai, berubah menjadi energi spiritual yang tak terbatas dan memasuki laut sovereign ini. Mu Chen sebenarnya memilih untuk membuat terobosan saat ini. Murid naga emas, yang secara bertahap terbangun di pilar, memegang tombak panjang hitam tanpa riak di tatapannya. Itu tidak merasakan permusuhan apapun yang datang dari Mu Chen, jadi ia memilih untuk tidak bergerak. Bagaimanapun, gerbang kenaikan naga digunakan untuk memeriksa potensi para murid. Jadi jika ada murid yang memilih untuk membuat terobosan di sini, gerbang kenaikan naga tidak akan mengganggu mereka sesuai aturan, sebaliknya, itu bahkan akan melindungi mereka. Mu Chen tahu fakta ini, dengan demikian, dia telah memilih untuk membuat terobosannya di sini. Waktu dengan cepat berlalu dan cairan spiritual berdaulat yang telah menyelimuti Mu Chen secara bertahap menipis, karena energi spiritual di dalamnya telah sepenuhnya disempurnakan olehnya. Permukaan laut di laut berdaulatnya jelas telah dinaikkan. Selanjutnya, laut tampak lebih sulit dipahami dengan energi spiritual yang tak terbatas meledak dan berguling-guling. Pada saat yang sama, tekanan yang berasal dari tubuh Mu Chen juga telah diperkuat ke tingkat yang menakjubkan. Kira-kira 10 menit kemudian, tetes terakhir sovereign spiritual liquid telah diserap olehnya dan seluruh wilayah menjadi sunyi dengan hanya Mu Chen yang diam-diam berdiri seperti batu besar tanpa gerakan apapun. Laut berdaulat di belakangnya juga telah surut. Mu Chen tampak dalam dan tenang tanpa riak. Tapi itu selalu ketenangan sebelum badai. Jadi setelah keheningan berlangsung selama 10 menit, mata tertutup rapat Mu Chen tiba-tiba terbuka. Ledakan. Cahaya spiritual terpancar dari mata Mu Chen dengan gelombang kejut tak terbatas dari energi spiritual menyapu, menyebabkan ruang bergetar dan bergemuruh mirip dengan guntur. Tekanan kuat energi spiritual menyebar dengan Mu Chen di tengah. Mu Chen perlahan mengepalkan tinjunya, merasakan energi spiritual yang kuat bergulir di tubuhnya dengan senyum puas di sudut bibirnya. Energi spiritual yang telah dia tekan selama berbulan-bulan akhirnya berhasil menembus dan telah naik ke alam penguasa kelas 9. Meskipun itu hanya setengah langkah, itu juga merupakan peningkatan yang bagus untuk Mu Chen. Itu karena hanya dengan melangkah ke alam penguasa kelas 9 dia bisa menggunakan beberapa kartu trufnya yang paling kuat, ambil array pembunuh Dewa 9 Naga, misalnya. Kultivator, apakah Anda sudah menyelesaikan terobosan Anda? Ketika Mu Chen bersukacita karena peningkatan kekuatannya, sebuah suara samar bergema di seluruh wilayah ini. Mu Chen terkejut, lalu dia mengangkat kepalanya dan melihat murid naga emas menundukkan kepalanya untuk melihat Mu Chen. Mata yang terakhir tidak sekosong yang lain dan tampak memiliki kecerdasan. Sepertinya murid naga emas ini berbeda dari yang lain. Mu Chen agak terkejut, sebelum dia tersenyum dan dengan ringan menganggukkan kepalanya. Karena itu masalahnya, maka mulailah tantangannya. Selama Anda bisa berhasil, maka Anda akan bisa mendapatkan murid naga emas tertinggi dari Istana Surga Kuno saya. Jika kamu gagal, kamu akan dinilai sebagai murid naga putih. Murid naga emas mengarahkan tombaknya ke Mu Chen dan kilau hitam melintas di ujung tombak. Bahkan pada jarak seperti itu, Mu Chen masih bisa merasakan dinginnya kulitnya. Jadi kegagalan berarti bahwa saya tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid Azure Dragon, gumam Mu Chen. Sepertinya gerbang kenaikan naga ini bukan lagi artefak suci seperti dulu dengan cacat peraturan seperti itu. Tapi Mu Chen tidak terlalu peduli tentang itu. Jika dia tidak bisa mendapatkan status murid naga emas, maka mendapatkan murid naga putih atau Azure akan sama baginya. Namun, menurut perkiraannya,
hanya murid naga emas yang mungkin bisa mendapatkan metode evolusi dari tubuh abadi matahari besar. Karena itu, dia harus melakukan yang terbaik untuk merebut status ini. Dengan pemikiran ini, Mu Chen tidak lagi ragu-ragu dan mengambil napas dalam-dalam sebelum dia membentuk segel. Kilau spiritual menyembur keluar dengan segel spiritual kental yang tak terhitung jumlahnya yang terbang keluar dan terintegrasi ke atmosfer. Dengan ekspresi muram, Mu Chen terus-menerus memperbaiki segel spiritual sampai jumlahnya telah melebihi array spiritual kelas tinggi surga yang telah dia siapkan sebelumnya. Murid naga emas berdiri di atas pilar tetapi tidak membuat langkah pertama. Menurut aturan, itu perlu menerima gerakan terkuat dari penantang dan memberikan evaluasi akhir. Itu menunggu dan memberi Mu Chen waktu yang cukup untuk membuat persiapannya. Saat lebih banyak segel spiritual terbang keluar dalam radius beberapa meter, mereka berfluktuasi dengan garis spiritual yang menyebar dan saling terkait, membentuk susunan yang sangat besar. Sebagai bentuk array spiritual secara bertahap menjadi disempurnakan, dahi Mu Chen menjadi tertutup butiran keringat. Pada saat ini, baru sekarang dia menyadari betapa memakan waktu tugas ini. Jika dia tidak membuat terobosan, maka mungkin akan sangat sulit baginya untuk berhasil menyusun susunan ini tidak peduli berapa lama dia mempelajari dan memahaminya. Array perlahan terbentuk dengan kedalaman yang bisa membuat siapapun yang tidak berpengalaman dalam array spiritual memiliki energi spiritual dalam tubuh mereka mendidih. Bahkan tatapan murid naga emas telah berubah menjadi sangat serius, bahkan udara yang mendominasi di sekitarnya telah ditekan dan terus menyusut ukurannya. Butir-butir keringat menetes dari dahi Mu Chen saat dia memusatkan pandangannya pada array spiritual dan dengan hati-hati memanipulasinya, takut akan kesalahan. Jika dia gagal, maka dia tidak akan bisa mencoba lagi untuk jangka waktu tertentu dan itu berarti kegagalannya dalam tantangan. Tapi untungnya, Mu Chen telah mencoba beberapa kali di masa lalu, jadi susunannya perlahan disempurnakan dan samar-samar memancarkan tekanan yang tak terlukiskan. Mu Chen melihat array spiritual yang terbentuk tapi dia masih belum lega. Melambaikan tangannya, beberapa lampu putih melesat ke array spiritual, itu adalah tulang naga. Masing-masing tulang naga itu memancarkan kekuatan naga dan mereka mengambil posisi inti dari array pembunuh Dewa 9 Naga. Berdengung, berdengung, ketika tulang naga memasuki barisan, array pembunuh Dewa 9 Naga bergetar dan cahaya spiritual yang tak terbatas berfluktuasi, lalu dengan keras berkumpul menuju tulang naga itu. Mengaum, cahaya spiritual yang tak terbatas melonjak, membentuk naga besar dan mengerikan dalam barisan. Mu Chen menatap naga itu dan merasa lega dengan kegembiraan di matanya. Dia akhirnya berhasil menyiapkan array pembunuh Dewa 9 Naga. Bab 1118 pakailah. Mengaum, array spiritual besar menyelimuti alun-alun sebelum naga besar secara bertahap terbentuk di inti array spiritual. Itu berada dalam barisan dengan badai energi spiritual yang mendominasi saat bernafas. Naga itu berwarna kuning tua tanpa kecerdasan di matanya, tetapi memancarkan energi spiritual yang kuat dan Mu Chen dapat menilai kekuatannya dengan merasakan fluktuasi energi spiritual. Itu berada di alam penguasa kelas 9 yang disempurnakan. Merasakan kekuatannya, Mu Chen merasa sangat lega. Array pembunuh Dewa 9 Naga ini benar-benar array spiritual kelas cendekia. Bahkan dalam keadaannya yang tidak lengkap, kekuatan yang bisa dilepaskannya masih sangat mencengangkan. Menurut tebakan Mu Chen, jika array pembunuh Dewa 9 Naga ini bisa sepenuhnya dilepaskan, itu seharusnya bisa memanggil 3 hingga 4 penguasa 9 kelas yang disempurnakan. Tapi saat ini, Mu Chen jelas tidak bisa mencapainya sehingga dia sudah puas bisa memanggilnya. Jika itu adalah keadaan lengkap dari array pembunuh Dewa 9 Naga, itu akan menjadi 9 naga penguasa kelas 9 yang disempurnakan dan dengan koordinasi dari susunan, bahkan penguasa kelas bumi yang lebih rendah akan sakit kepala. Senyum muncul di sudut bibir Mu Chen. Array pembunuh Dewa 9 Naga ini benar-benar luar biasa. Setelah memanggil naga besar itu, baru saat itulah Mu Chen merasa lega. Dia mengangkat kepalanya dan melihat murid naga emas. Tolong, wajah siluet berjubah hitam itu berubah muram. Itu bisa merasakan kekuatan array spiritual. Sesuai keinginan kamu, mengangkat tombak panjang dan mengarahkannya ke arah naga, siluetnya berubah menjadi seberkas cahaya hitam di saat berikutnya dan menyerbu ke dalam array spiritual. Segudang cahaya sepanjang kaki meledak dari tombak dan melesat ke arah naga. Mengaum, naga itu meraung dan menerkam tanpa rasa takut akan kematian dengan arus energi spiritual yang dahsyat menyapu ke arah murid naga emas. Ledakan,
Keduanya bentrok, menghasilkan suara yang menghancurkan bumi dan fluktuasi energi spiritual yang hebat tersapu, menyebabkan ruang terus berfluktuasi. Mu Chen juga melihat konfrontasi dengan ekspresi serius dan menyadari bahwa dia telah meremehkan kekuatan murid naga emas ini. Bahkan dengan naga yang dia panggil dengan arai pembunuh Dewa 9 Naga, yang mirip dengan penguasa kelas 9 yang disempurnakan, murid naga emas masih samar-samar berada di atas angin. Sebaliknya, jika Mu Chen tidak memasok naga dengan energi spiritual, itu tidak akan bisa bertahan lama dan akan ditembus oleh murid naga emas. Benar-benar murid naga emas. Mu Chen menghela nafas saat dia menginjak kakinya. Segel spiritual yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan terbentuk menjadi arai sirkuit langit surgawi. Berdengung, berdengung, bintang-bintang berkedip sebelum turun menuju murid naga emas itu. Ledakan, ketika bintang-bintang turun, murid naga emas harus memperlambat serangannya terhadap naga sebelum menghancurkan bintang-bintang yang turun itu. Jadi, di bawah serangan Mu Chen, murid naga emas mengalami serangan terus-menerus dan situasinya berubah menjadi jalan buntu. Karena Mu Chen telah mengikat murid naga emas untuk saat ini, tatapannya berkedip dan dia duduk sebelum dia melambaikan tangannya. Aliran lain dari sovereign spiritual liquid muncul di sekitarnya. Dilihat dari jumlahnya, setidaknya 1 juta tetes sovereign spiritual liquid. Betapa sulitnya untuk dihadapi. Saya khawatir saya hanya bisa sedikit curang. Mu Chen menunduk dan melihat murid naga emas sebelum dia tersenyum ringan. Segelnya berubah dan beberapa segel spiritual tersapu sekali lagi. Sementara Mu Chen dengan cepat melelahkan dirinya untuk menyingkat segel spiritual, cairan spiritual berdaulat di sekitarnya mengalir ke tubuhnya untuk mengisi kembali kelelahannya. Saat segel spiritual tersapu, arai besar lainnya perlahan terbentuk, yang merupakan arai pembunuh Dewa 9 Naga lainnya. Tetapi arai pembunuh Dewa 9 Naga kedua membutuhkan waktu lebih lama untuk terbentuk, karena dia harus meminjam kekuatan eksternal. Jadi, dia membutuhkan waktu 2 kali lipat untuk mengatur. Ketika arai pembunuh Dewa 9 Naga kedua terbentuk, naga di arai pertama telah menyusut setengahnya dan jelas telah terluka parah oleh murid naga emas. Ketika Mu Chen melihat ini, tatapannya berkedip sebelum naga itu mengaum dan menerkam tanpa rasa takut akan kematian. Itu bentrok dengan murid naga emas sebelum meledak. Ledakan, gelombang kejut yang hebat menyapu dan arai pembunuh Dewa 9 Naga pertama dihancurkan, menyebabkan murid naga emas menderita cedera yang cukup besar. Fluktuasi energi spiritual yang kuat di tubuhnya telah sangat melemah. Tapi sebelum murid naga emas bisa pulih, raungan drakonik lainnya bergema dan cakar menyerang murid naga emas dari arai pembunuh Dewa 9 Naga. Melihat naga lain yang menerkam, wajah murid naga emas menjadi cemerlang karena tidak pernah menyangka akan menghadapi tantangan licik seperti itu. Mu Chen jelas ingin memakainya. Menghadapi cara ini, terlepas dari kekuatan bertarung yang luar biasa, murid naga emas juga akan benar-benar kelelahan, sementara Mu Chen hanya perlu membayar sovereign spiritual likida untuk tanpa henti mengatur arai spiritual. Dan di bawah lingkungan ini, tidak ada orang yang dapat menyebabkan gangguan pada Mu Chen. Dengan demikian, pertempuran yang sulit ini telah berubah menjadi komedi. Sebagai penantang, Mu Chen tidak menunjukkan tanda-tanda mempertaruhkan nyawanya sebelum bersembunyi jauh dan terus-menerus menyiapkan arai spiritual. Dia tidak bisa mengendalikan 2 arai pembunuh Dewa 9 Naga secara bersamaan, jadi dia hanya bisa mengontrol yang kedua setelah yang pertama dihancurkan. Meskipun ini cukup curang, itu masih dalam aturan sehingga Mu Chen tidak dilarang melakukannya. Seiring waktu berlalu, energi spiritual di sekitar murid naga emas mulai melemah juga. Ketika naga keempat meledak, murid naga emas ditutupi dengan retakan dan cahaya merembes keluar dari celah itu. Ketika Mu Chen, yang berkeringat melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan perasaan lega, karena tangannya terus-menerus gemetar. Jelas, itu juga sangat melelahkan baginya untuk terus-menerus menyiapkan arai spiritual. Dia sudah merasa pusing saat ini. Bagaimanapun, menyiapkan begitu banyak arai spiritual yang rumit tidak hanya menghabiskan energi spiritualnya, jika dia terlalu lelah, maka dia akan segera pingsan. Maaf untuk itu, Mu Chen melambaikan tangannya, menyebarkan arai pembunuh Dewa 9 Naga yang telah dia siapkan di tengah jalan. Melihat keadaan murid naga emas, itu sudah merupakan kekuatan yang dihabiskan dan tidak dapat menimbulkan bahaya. Mencapai sejauh ini, tantangannya bisa dianggap sukses. Sekarang dia tahu bahwa Su Qingyin seharusnya juga memiliki kemampuan untuk mendapatkan plakat naga emas, namun,
dia harus membayar harga yang mahal dengan kematian serangga spiritualnya yang kuat, yang jelas-jelas tidak mau dia izinkan. Murid naga emas juga menangkupkan tinjunya ke arah Mu Chen. Selamat telah menjadi murid naga emas dari istana surga kunoku. Siluet murid naga emas menyebar menjadi cahaya dan tanda kuno dipadatkan di hadapan Mu Chen dengan naga emas di atasnya, memancarkan tekanan yang kuat. Plakat naga emas. Huf. Mu Chen melihat plakat naga emas dan merasa tubuhnya menjadi lumpuh. Dia langsung jatuh dan bisa merasakan semua otot di tubuhnya berkedut. Menyiapkan beberapa arai pembunuh Dewa 9 Naga telah menjadi beban besar baginya. Selanjutnya, dia telah membayar harga hampir 3 juta tetes Sovereign Spiritual Liquid. Tapi itu semua sepadan karena dia telah memperoleh status murid naga emas. Di luar gerbang kenaikan naga, wilayah ini masih diselimuti keributan tetapi kali ini, banyak orang telah melihat gerbang kenaikan naga dengan heran karena mereka menyadari bahwa Mu Chen telah terlalu lama berada di dalam, jauh lebih lama daripada orang lain. Mereka merenungkan apa yang bisa terjadi untuk waktu yang lama, tetapi tidak peduli bagaimana mereka menebak, pikiran Mu Chen menjadi murid naga emas tidak pernah terlintas di benak mereka. Hanya Su Qingyin yang sedikit mengerutkan alisnya dan dia merasa tidak nyaman di hatinya. Berdengung, berdengung. Sementara semua orang menebak dalam hati mereka, gerbang kenaikan naga akhirnya bergerak dan kilau yang mempesona meledak, yang membentuk siluet ramping. Itu secara alami Mu Chen. Tetapi ketika mereka menyapu pandangan mereka ke Mu Chen, mereka tiba-tiba mengernyitkan mata, karena mereka melihat pilar emas besar tiba-tiba melayang ke langit dari tubuh Mu Chen dan menembus langit dan bumi dengan naga emas melingkari pilar. Keributan menjadi sunyi dengan banyak orang membeku. Setelah beberapa lama, ketidakpercayaan yang pekat muncul di mata mereka. Dia murid naga emas. Bagaimana mungkin? Bab 1119 murid naga emas keempat. Ada satu-satunya pulau batu yang memancarkan aura kuno, diselimuti reruntuhan yang membuktikan pertempuran besar yang pernah terjadi di sana. Langkah kaki halus bergema dengan siluet berjalan dari sisi pulau batu. Ketika siluet itu muncul, suhu di wilayah ini tiba-tiba mendidih. Cakrawala berwarna merah tua. Langkah kaki orang itu benar-benar berubah menjadi magma dengan kekuatan penghancur yang menakutkan. Orang itu memiliki rambut merah menyala yang terlihat seperti api yang menyala dari jauh. Dia berdiri di satu puncak dan melihat sekeliling. Tiba-tiba, dia berseru kaget ketika dia menoleh keluar istana surga kuno dan melihat pilar emas menjulang ke langit. Dia tidak asing dengan pilar itu, karena dia juga pernah mendapatkannya sebelumnya. Murid naga emas lainnya, mungkinkah Su Qingyin? Dia bersedia mengorbankan serangga spiritualnya. Dia tersenyum kaget, tapi tidak terlalu terganggu setelahnya. Menghentakkan kakinya, pilar magma membubung ke langit dan siluetnya menghilang. Pada saat yang sama, di paviliun batu compang camping di sudut lain dari istana surga kuno, dua siluet berdiri dalam konfrontasi dengan fluktuasi energi spiritual yang menakjubkan yang dipancarkan, menyebabkan ruang berfluktuasi. Itu adalah pria dan wanita. Pria itu memiliki siluet ramping dan mengenakan jubah hitam. Dia memiliki penampilan yang menakjubkan, seolah-olah dia adalah kitab suci yang diukir dengan mata muskil dan senyum lembut yang dapat memikat banyak gadis di dunia. Pada saat ini, dia melihat siluet yang jauh dengan tatapan lembut. Pemilik siluet itu mengenakan gaun berwarna cerah dan memiliki rambut panjang bergelombang yang membuatnya terlihat mempesona. Dia juga memiliki pinggang yang ramping dan lembut dengan lekuk tubuh yang sempurna dan kaki yang panjang dan menawan. Tapi dia mengenakan kerudung di wajahnya yang menutupi kecantikannya yang tiada taranya, tapi meski begitu, dia tetap cantik mempesona. Dia memancarkan aura dingin dan dingin, tetapi pria itu tidak terlalu peduli dengan penampilannya. Faktanya adalah dia juga telah memperoleh status murid naga emas. Nona, saya Garuda dari Istana Suci Iblis. Saya bertanya-tanya, dari mana Anda berasal? Saya belum pernah mendengar tentang seseorang dengan kecantikan yang menakjubkan seperti Anda di benua Greatlaw. Pria berjubah hitam itu dengan lembut tersenyum. Sebelum ini, rekornya sebagai murid naga emas telah dipecahkan tidak lama kemudian oleh kecantikan misterius ini, yang membuatnya agak penasaran, dan dia mengikutinya dalam upaya untuk menyelidiki identitasnya dan melihat apakah dia bisa merekrutnya. Tetapi menghadapi kata-katanya yang lembut, wanita itu meliriknya dengan dingin dan dengan acuh tak acuh berkata, "Jika kamu terus mengikutiku, maka kamu memulai perang denganku." Mendengar nada tidak tertarik dari pihak lain, ekspresi Garuda tidak berubah, tetapi ketika dia hendak mengatakan sesuatu,
ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia melihat ke pilar emas yang menjulang ke langit yang jauh. Murid naga emas lainnya, mungkinkah Su Qingyin, atau Xia Hong? Garuda menatap cahaya keemasan dengan cahaya yang tidak biasa di matanya. Wanita misterius itu telah melirik pilar emas, tetapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Dia mengetuk kakinya dan berniat untuk pergi. Nona, Garuda memanggil sekali lagi ketika dia melihat bahwa dia akan pergi. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, rasa dingin melintas di mata wanita itu sebelum dia menjentikkan jarinya dan seberkas cahaya melesat, mengarah ke dahi Garuda. Serangan tiba-tiba itu membuat mata Garuda menyipit, tetapi dia tidak berani menunda, mengetahui betapa misteriusnya pihak lain. Segera, dia menghentikan langkahnya dan cahaya keemasan meledak dari tubuhnya dan menyelimutinya, membuatnya terlihat seperti tidak bisa dihancurkan. Ledakan, ketika sinar itu setengah inci dari dahinya, itu terhalang oleh kilau emas, tetapi kekuatan mengerikan di baliknya menyebabkan tubuh Garuda bergetar. Dia tidak bisa menahan ekspresinya untuk berubah menjadi serius sebelum dia mengangkat kepalanya dan melihat bahwa siluet itu sudah jauh dalam sekejap. Menarik, Garuda sedikit tersenyum sambil melihat ke arah itu dengan tatapan yang dalam. Wanita misterius itu memiliki latar belakang yang tidak diketahui dan kekuatannya jelas bukan sesuatu yang bisa dipupuk oleh kekuatan biasa. Namun, dia tidak tahu tentang motifnya untuk datang ke Istana Surga Kuno. Semoga tidak ada konflik, atau akan merepotkan. Lord Saint Demon memberitahu saya bahwa saya kemungkinan besar akan bertemu dengan seseorang yang telah mengolah Grid Solar Unding Body juga. Selama aku bisa membunuhnya, aku akan bisa mendapatkan metode evolusi dari Grid Solar Unding Body. Garuda berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan jubah hitamnya berkibar tertiup angin saat rasa dingin melintas di matanya. Mari kita berharap bahwa orang yang juga telah mengolah tubuh keabadian Surya Agung tidak akan lemah atau akan terlalu sia-sia. Tubuh Surya Abadiku yang hebat membutuhkan darah segarmu agar dapat ditempa ulang. Petik 2. Garuda dengan acuh tak acuh menggelengkan kepalanya sebelum melangkah maju dan ruang bergetar, sebelum dia menghilang. Pilar emas telah melonjak ke langit dari gerbang kenaikan naga, yang telah menembus langit dan bumi dan seekor naga besar telah melingkar di sekitarnya, melepaskan raungan drakonik yang mengguncang bumi. Banyak orang tercengang melihat pemandangan itu dan setelah waktu yang lama, mereka pulih dari keterkejutan dan keributan pecah. Itu adalah pilar naga emas. Bagaimana mungkin Mu Chen benar-benar mendapatkan identitas murid naga emas? Petik 2. Sesuatu yang bahkan tidak Su Qingyin capai, bagaimana Mu Chen bisa melakukannya saat berada di Kuasonin Great Sovereign Realm? Dia benar-benar monster. Petik 2. Seruan bergema dan semua orang terkejut melihat pemandangan ini. Pukulan itu terlalu menakutkan bagi mereka. Tidak ada yang membayangkan bahwa Mu Chen akan mencapai sesuatu yang tidak dimiliki Su Qingyin. Qin Jingze, Liu Gui, Wang Tongxian dan para petinggi dari benua Greatlaw memiliki ekspresi kaku dengan ketidakpercayaan di mata mereka. Dilihat dari permukaan, semua budidaya mereka telah melebihi Mu Chen, terutama Qin Jingze, yang bahkan penguasa kelas 9 puncak, tetapi hanya memperoleh evaluasi dari murid naga Jiao Emas. Mereka tertegun sebentar sebelum beralih ke Su Qingyin. Pada saat ini, yang terakhir telah dengan erat mengepalkan tinjunya dengan keterkejutan di wajahnya. Dia juga telah menjalani ujian gerbang kenaikan naga, jadi dia tahu betapa sulitnya ujian murid naga emas itu. Bahkan dia harus membayar harga, tapi dia tidak mau membayar jadi dia mundur dan keluar dengan status murid Azure Dragon. Dia tidak pernah berharap Mu Chen melampaui dia dan menjadi murid naga emas asli. Itu juga berarti bahwa Mu Chen harus memiliki kartu truf yang kuat yang dapat menghadapi penguasa kelas 9 yang sempurna. Orang itu, Su Qingyin menggertakkan giginya. Sepertinya dia salah menilai kali ini. Dia awalnya berpikir bahwa gadis itu harus menjadi yang paling menakutkan di antara kelompok Mu Chen. Dia tidak pernah berharap Mu Chen sendiri menjadi begitu tangguh juga. Jadi dia benar-benar mendapatkan plakat naga emas. Lin Jing tertawa. Dia tidak terlihat terlalu terkejut. Lagi pula, bahkan ibunya sendiri telah menyanyikan pujian tentang dia. Jadi Lin Jing tidak percaya bahwa dia bisa bermasalah dengan mendapatkan plakat naga emas. Nine Nether tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia juga tidak terkejut. Di belakang mereka, setiap ahli dari wilayah utara membuat wajah mereka pucat, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Meskipun mereka tahu bahwa Mu Chen memiliki banyak kartu truf, tidak ada yang mengira bahwa Mu Chen benar-benar dapat memperoleh status murid naga emas.
The Profound Black Sovereign menelan seteguk air liur dan wajahnya menjadi kaku. Jika Mu Chen benar-benar memperoleh status murid naga emas dengan kemampuannya sendiri, itu berarti dia telah menyembunyikan kemampuannya terlalu dalam dan kekuatan sejatinya tidak akan sama dengan yang terlihat di permukaan. Fakta ini membuat Profound Black Sovereign bermandikan keringat, karena dia masih berjuang untuk posisi kepemimpinan tim. Tapi sekarang, Mu Chen bahkan tidak punya niat untuk bersaing dengannya. Jika tidak, kekuatannya yang ada di Pinnacle Nin Great Sovereign pasti tidak akan cukup. Di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya, cahaya keemasan tetap sebentar sebelum berangsur-angsur memudar, mengungkapkan siluet Mu Chen dan kilau emas terkondensasi menjadi sebuah plakat di depannya. Melihat plakat naga emas, Mu Chen dengan lembut tersenyum sebelum menyapu pandangannya. Di bawah tatapannya, semua orang mengalihkan pandangan mereka untuk menghindari, tidak ada yang berani menatapnya secara langsung. Setelah adegan itu, semua orang tahu bahwa Mu Chen mungkin adalah harimau yang tersembunyi. Dia bahkan bisa menjadi tak kenal takut dengan kekuatannya menghadapi penguasa kelas 9 yang disempurnakan, belum lagi pembangkit tenaga listrik penguasa kelas 9 puncak. Di dunia ini, yang kuat selalu dihormati. Pada saat ini, tidak ada yang berani memperlakukan Mu Chen seperti penguasa kelas 9. Namun, Mu Chen tidak terlalu memperhatikan pikiran orang lain dan dia juga tidak menggunakan plakat naga emas untuk pergi. Sebagai gantinya, dia menatap Lin Jing dan Nine Nether, lalu menganggukkan kepalanya ke arah mereka. Kedua gadis itu menganggukkan kepala mereka dan mereka melesat maju pada saat yang sama, berubah menjadi dua garis dan menyerbu menuju gerbang kenaikan naga. Bab 1120 maju ke bagian dalam. Mu Chen memandangi dua wanita yang memasuki gerbang kenaikan naga dan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dengan ekspresi tenang, menunggu mereka. Dia tidak peduli dengan tatapan aneh yang tertuju padanya. Tatapan semua orang berkedip, meskipun mereka ingin tahu bagaimana Mu Chen memperoleh status murid naga emas, tetapi tidak ada yang berani berbicara karena Mu Chen bukan lagi penguasa kelas 9 di permukaan. Su Qingyin tersenyum dan berkata, kakakmu tampaknya telah membuat terobosan. Selamat, memang, dia bisa merasakan bahwa fluktuasi energi spiritual yang dipancarkan dari Mu Chen telah tumbuh lebih kuat, yang berarti bahwa dia telah membuat terobosan di gerbang kenaikan naga, dan memasuki alam penguasa kelas 9. Biasanya, penguasa kelas 9 yang baru tidak akan menarik minatnya, tetapi jika itu melibatkan Mu Chen, maka itu akan membuatnya sedikit takut. Su Qingyin yakin bahwa itu bukan alasan mengapa Mu Chen bisa mengalahkan murid naga emas, dia seharusnya memiliki kartu truf lain di tangannya. Mendengar suara Su Qingyin, Mu Chen tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Terima kasih. Su Qingyin tidak terganggu oleh tanggapan Mu Chen. Sebaliknya, dia tersenyum dengan mata menyipit. Murid naga emas di gerbang kenaikan naga tidak mudah untuk dihadapi. Saya bertanya-tanya, bagaimana saudaramu mengalahkannya? Petik 2, Qin Jingze, Liu Gui dan yang lainnya telah menggelitik telinga mereka pada kata-katanya, sebelum Mu Chen dengan tenang menjawab, saya hanya beruntung. Arai pembunuh Dewa 9 Naga adalah kartu trufnya, jadi dia secara alami tidak akan mengungkapkannya. Jika lawannya mengetahuinya, maka mereka pasti tidak akan memberinya waktu untuk mengatur susunannya. Siapa yang kamu gertak? Semua orang mengutuk dalam hati mereka atas jawabannya. Itu adalah sampah bahwa dia bisa mengalahkan murid naga emas dengan keberuntungan, tetapi mereka tidak bisa melakukan apapun padanya. Su Qingyin juga tersenyum. Dia tidak berharap Mu Chen mengungkapkan kartu asnya dari awal. Tapi setelah acara ini, evaluasinya tentang Mu Chen dinaikkan. Jika seseorang benar-benar mengandalkan keberuntungan untuk mendapatkan status murid naga emas, maka pasti ada sesuatu yang luar biasa tentang dirinya, yang merupakan sesuatu yang Su Qingyin, yang pernah bertarung dengan murid naga emas, tahu betul. Setelah acara ini, seluruh wilayah sebentar menjadi sunyi sebelum orang-orang mulai menyerbu menuju gerbang kenaikan naga. Mu Chen berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan mempertahankan ekspresi tenang, menunggu kedua gadis itu. Tapi seiring berjalannya waktu, dia melihat kilau membumbung ke langit dengan siluet di dalamnya, itu adalah 9 Nether. Sebelum 9 Nether, cahaya telah mengembun menjadi sebuah plakat dengan naga jiao emas di atasnya. Itu adalah plakat naga jiao emas. Kegemparan lain meledak ketika semua orang memandang Nine Nether dengan kaget. Bagaimanapun, yang terakhir hanya terlihat berada di alam penguasa kelas 9, tetapi dia benar-benar mendapatkan plakat naga jiao emas. Qin Jingze adalah satu-satunya yang telah mendapatkannya sebelumnya.
Adapun Liu Gui dan yang lainnya, mereka hanya bisa mendapatkan plakat naga Jiao putih. Itu berarti kekuatan 9 neter telah melampaui Liu Gui, Wang Tongxian dan yang lainnya. Mu Chen dalam hati mengangguk, karena dia tidak terkejut. Setelah Nine Neter mendapatkan warisan primordial Unding Bird, dia juga mendapatkan instruksi dari Unding Bird Beast Sovereign sendiri. Dengan demikian, dia secara alami memiliki kartu truf yang kuat juga, yang merupakan alasan mengapa Mu Chen tidak terkejut dengan fakta bahwa dia bisa mendapatkan status murid naga Jiao emas. Aku ingin tahu apa yang akan didapat Lin Jing. Mu Chen memandang gerbang kenaikan naga dengan penuh minat. Bahkan dia tidak bisa sepenuhnya menyelidiki misteri Lin Jing. Dia memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan bisa mengeluarkan boneka Frost spiritual penguasa kelas 9 yang disempurnakan. Meskipun Lin Jing tidak bertarung, Mu Chen tidak percaya bahwa putri leluhur bela diri, putri alam bela diri, akan lebih lemah darinya. Dia tidak menunggu lama, kira-kira 10 menit kemudian, pilar lain melayang ke langit dengan naga emas yang mengaum, pilar naga emas. Semua orang tercengang sekali lagi dan ekspresi mereka menjadi sangat brilian. Jelas, mereka tidak pernah mengharapkan murid naga emas lain setelah Mu Chen. Mungkinkah kesulitan gerbang kenaikan naga telah turun? Setiap orang memiliki pemikiran ini yang melintas di hati mereka, tetapi kemudian ditekan. Lagi pula, ada banyak orang kuat yang memasuki gerbang kenaikan naga dan menilai dari hasil mereka, itu adalah bukti kesulitan gerbang kenaikan naga. Semua orang mengangkat kepala mereka, melihat pilar emas dan cahaya yang terkondensasi menjadi siluet dengan keindahan yang sangat indah. Siapa lagi selain Lin Jing? Ini dia, semua orang menyipitkan mata mereka, penuh dengan kejutan. Meskipun mereka telah menyaksikan Lin Jing memanggil wayang Frost spiritual yang kuat untuk menghadapi Su Qingyin sebelumnya, serta mengetahui bahwa dia tidak sederhana, tidak ada yang mengharapkan dia untuk mendapatkan status murid naga emas juga. Itu hanya berarti bahwa ada 2 murid naga emas dan 1 murid naga Jiao emas di tim Mu Chen saja. Fakta ini membuat mata semua orang menjadi merah karena iri. Di Istana Surga Kuno saat ini, semua kekuatan di benua Greatlaw hadir, tapi ternyata, tidak ada yang bisa bertarung dengan kelompok 3. Ketika Su Qingyin melihat ini, tatapannya menyipit karena ketakutan melintas di matanya saat dia melihat mereka bertiga. Jika mereka sendirian, mungkin dia tidak akan takut pada salah satu dari mereka. Tetapi dengan mereka bertiga bersama-sama, bahkan dia harus menghindari melawan mereka. Hebat, Mu Chen mengangkat ibu jarinya ke Lin Jing dan tersenyum. Lin Jing memandang gerbang kenaikan naga dengan keinginan yang tersisa. Cukup bagus, bahkan wayang Frost spiritualku tidak bisa berurusan dengan orang itu dan aku harus melakukannya sendiri. Mu Chen tahu bahwa dia mungkin berbicara tentang murid naga emas, dan menurut tebakannya, bahkan jika Lin Jing mengeluarkan penguasa kelas 9 yang disempurnakan, akan sulit untuk mengalahkan murid naga emas. Sepertinya, Lin Jing harus bergerak sendiri pada akhirnya. Dengan demikian, dia dapat menyimpulkan bahwa kekuatan bertarungnya pasti sebanding dengan penguasa kelas 9 yang disempurnakan. Putri dari alam bela diri benar-benar tak terduga. Setelah tantangan Nine Neter dan Lin Jing, mereka berdiri di samping Mu Chen dan aliansi wilayah utara telah menyelesaikan tantangan mereka. Tapi hasil mereka agak biasa. Bahkan yang terkuat, penguasa hitam yang mendalam, hanya memperoleh status murid naga putih, yang jauh dibandingkan dengan Mu Chen, 9 Neter dan Lin Jing. Karena kita semua telah mendapatkan status kita, mari kita pergi. Melihat bahwa setiap orang telah memperoleh status, dia tidak lagi bermaksud untuk tetap tinggal. Setelah dia mendapatkan plakat naga emas, tidak ada seorang pun di aliansi yang meragukan Mu Chen. Bahkan penguasa hitam yang mendalam telah menarik harga dirinya dan tampak sopan pada saat ini. Jadi, ketika mereka mendengar kata-kata Mu Chen, mereka semua mengangguk. Mu Chen menganggukkan kepalanya ke arah Nine Neter dan Lin Jing sebelum menoleh dan menangkupkan tinjunya ke arah Su Qingyin. Dia kemudian menggenggam plakat naga emas. Kilauan emas keluar dari plakat, yang menyelimutinya, dan menembus barisan dan memasuki bagian dalam Istana Surga Kuno dengan yang lainnya mengikuti setelahnya. Kelompok Mu Chen telah pergi di bawah desahan semua orang. Bahkan Qin Jingze, Liu Gui dan yang lainnya menghela nafas, karena mereka tahu bahwa setelah ini, nama ketiganya pasti akan bergema di benua Greatlaw. Dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Mu Chen dan Lin Jing, mereka bahkan bisa melawan Su Qingyin, Xia Yu, Garuda, orang-orang mengerikan itu.
Konfrontasi di Istana Surga Kuno ini pasti akan intens. Su Qingyin menyaksikan kelompok Mu Chen menghilang sebelum dia meregangkan tubuhnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Mu Chen, sungguh orang yang menarik. Kami pasti akan bertemu di masa depan dan pada saat itu, izinkan saya mengalami bagaimana Anda memperoleh status murid naga emas. Petik 2. Menyelesaikan kata-katanya, dia juga kehilangan minat untuk tinggal di sana dan mengetuk kakinya. Suara mendengung datang dari serangga spiritual di bawahnya dan Azure Dragon Plague berubah menjadi kilau biru, yang membawanya ke arah spiritual. Dengan karakter tingkat atas yang memasuki Istana Surga Kuno, semua orang telah memahami waktu dan dengan cepat memasuki gerbang kenaikan naga, mendapatkan plakat mereka dan bergegas ke Istana Surga Kuno juga. Hanya dengan memasuki bagian dalam, mereka dapat dianggap telah memasuki Istana Surga Kuno. Pada saat itu, jika mereka cukup beruntung, maka mereka mungkin bisa melompati gerbang naga dan naik. Siapa tahu, mereka bahkan mungkin bisa mengejar monster-monster itu dan ketenaran mereka bergema di benua Greatlaw. Memikirkannya, garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang di wilayah ini dan menyerbu ke dalam arai spiritual yang besar.